Di bawah bulan purnama, bilah melengkung membelah udara malam meninggalkan jejak darah di atas atap. Senjata itu milik seorang pejuang tunggal yang mengukir jalan kehancuran dengan aura merah muda yang bersinar. Serangan sengitnya menebas lawan lain yang jatuh di hadapan tebasan yang kuat. Pejuang itu berdiri dengan darah di wajahnya, ekspresinya campuran antara kelelahan dan tekad yang suram. Dia dikelilingi oleh mayat-mayat yang berjatuhan sementara sebuah suara mengejeknya karena menggunakan teknik selain teknik keluarganya. Pembicaranya adalah Dugdong, pemimpin sekte iblis darah yang mencatat bahwa teknik keluarga itu diturunkan ke seorang anak nakal. Mantan pemimpin, Sun Wujin, melihat ke bawah dan menyebut pejuang itu kejam karena membantai keluarganya sendiri. Dugdang kemudian menunjuk ke arah seorang gadis muda di kejauhan menanyakan apa yang akan dia lakukan terhadap anak itu. Ekspresi putus asa melintas di wajah pejuang itu yang tampaknya membuat pemimpin sekte senang. Dia dengan kejam memerintahkan San Wujin, kepala terakhir keluarganya untuk membunuh gadis muda itu juga. Gadis itu San Wu Yanhua memegang pedangnya sendiri, wajahnya dipenuhi dengan campuran rasa takut dan keyakinan. Pada saat itu, sosok-sosok hantu dari rekan-rekannya yang telah gugur muncul di belakang Seon Wujin. Dia menundukkan kepalanya dalam kesedihan meminta maaf kepada kaptennya karena merasa seperti dia tidak akan pernah bisa menjadi seperti dia. Sebuah tangan spektral menghiburnya saat roh kaptennya dengan lembut bertanya apakah dia pengecut lagi. Roh itu mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukan yang terbaik dan bahwa hasilnya bukan tanggung jawabnya. Dia ingat kata-kata kaptennya tentang tidak pernah menyerah dan memutuskan untuk melakukan apa yang dia bisa sampai akhir. Dia menyadari bahwa jika dia ditangkap, dia akan menjadi boneka Dugdang dan ancaman bagi kaptennya. Dengan tekad yang diperbarui, dia memutuskan lebih baik mati dengan kehendaknya sendiri daripada ditangkap. Pemimpin kultus menyaksikan dengan kaget dan marah menuntut untuk mengetahui apa yang dia rencanakan. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan bisa menggunakan tubuhnya dan bersumpah untuk membunuhnya bahkan jika dia menjadi hantu. Tanpa ragu-ragu, dia menusukkan pedang ke dadanya sendiri saat pemimpin kultus berteriak dengan marah. Visinya kabur dan dunia di sekitarnya memudar menjadi memori samar yang jauh. Saat dia jatuh, dia menyesal melarikan diri dari masalahnya alih-alih hidup lebih sungguh-sungguh. Rohnya melayang dalam kehampaan ungu dan dia mendengar suara marah memanggil namanya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan ekspresi marah menuntut untuk mengetahui apakah jin punya sesuatu untuk dikatakan. Dia mendapati dirinya berlutut di lantai jauh lebih muda dan dengan tangan terikat tampak sangat bingung. Pria muda itu berada di sebuah ruangan besar yang dihakimi oleh orang tua itu sementara yang lain menyaksikan dari samping. Dia mengenali pria itu sebagai ayahnya, Sun Wujung, yang belum pernah dia lihat dalam 10 tahun. Pemuda itu mendongak dengan ekspresi linglung diam-diam menyapa pria itu sebagai ayahnya. Dia menutup matanya sejenak mencoba memahami situasi yang membingungkan itu. Melihat ke bawah pada tangan yang terikat, perasaan disorientasi hanya tumbuh lebih kuat. Ayahnya menuduhnya mengakui pembunuhan saudara iparnya dengan tetap diam. Pemuda itu terkejut, bertanya-tanya apakah dia benar-benar membunuh seorang pria bernama Dan Hasong. Sebuah memori muncul tentang dia minum dengan gembira bersama temannya, mengingat bahwa dan meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia kemudian ingat berdiri di atas tubuh temannya tetapi percaya dia tidak memiliki motif atau kemampuan untuk melakukannya. Dia menyadari bahwa dia telah kembali ke masa lalu, ke saat dia dijebak atas pembunuhan temannya. Kembali pada saat ini berlutut di hadapan ayahnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak ingat. Kepala keluarga meledak marah berteriak bahwa jawabannya sama sekali tidak dapat diterima. 3 saudaranya menyaksikan dengan seringai ketika ayah mereka memperdebatkan pembunuhannya untuk menenangkan keluarga dan salah satu saudaranya menyarankan agar mereka melumpuhkannya dan mengirimnya hidup-hidup agar mereka bisa menanganinya. Adik laki-laki kemudian mengusulkan untuk mengirim jin ke garis depan mengutip permintaan aliansi untuk anggota keluarga. Dia berpendapat bahwa itu adalah cara yang baik bagi kehidupan yang ditakdirkan untuk mati agar bermanfaat sementara ayah mereka diam-diam mempertimbangkan ide itu. Saudara-saudara yang lain tampak senang menyadari bahwa rencana ini juga akan menghindarkan mereka dari keharusan pergi sendiri. Garis depan menandai perbatasan tempat aliansi Marsal melawan kultus iblis darah selama Perang Darah Besar. Meskipun aliansi menghentikan invasi kultus, mereka tidak dapat merebut kembali tanah yang diduduki sehingga mereka mendirikan pos pengawas. Jin memahami ini adalah alasan yang sempurna bagi saudara-saudaranya untuk membuangnya menggunakan tuduhan palsu sebagai pembenaran. Dia tetap berlutut yakin bahwa salah satu dari saudara kandungnya pasti telah mengatur seluruh konspirasi melawannya. Malam itu, dia duduk sendirian di sel mengetahui bahwa keputusan ayahnya sama seperti di kehidupan masa lalunya. Mendengar langkah kaki mendekat, dia memperkuat tekadnya, berpikir bahwa kali ini dia harus mendapatkan apa yang dia butuhkan. Seorang wanita muda, San Wu Yanhua, muncul di selnya, wajahnya terukir dengan kekhawatiran saat dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Jin meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan bertanya tentang dia dan dia menjawab bahwa dia percaya dia tidak bersalah. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya dia hanya menangis. Jadi kali ini dia dengan yakin menyatakan bahwa dia bukan pelakunya. Gadis itu tampak terkejut dengan pernyataan ketidakbersalahannya yang tiba-tiba tegas dan jelas.
Dia bertanya mengapa dia begitu yakin, jadi dia dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak punya alasan untuk menyakiti satu-satunya temannya dan tunangannya. Dia mengungkapkan bahwa mereka berhadapan muka ketika sebuah pedang yang tidak dia miliki ditemukan tertancap di punggung temannya. Setelah memproses ini, Yan akan bertanya mengapa dia tetap diam dan tidak membela diri di depan ayah mereka. Jin hanya menjawab bahwa pergi ke garis depan tampak seperti pilihan yang lebih baik baginya yang hanya membuatnya semakin bingung. Sebuah ingatan dari masa kecilnya melintas di benaknya, mengingat bagaimana dia harus bertahan hidup sendiri setelah ibunya meninggal. Ingatannya yang luar biasa menjadikannya seorang anak ajaib, tetapi dia dipaksa untuk bertindak seperti orang bodoh untuk bertahan hidup di antara saudara-saudaranya yang cemburu. Tetapi tindakan itu menjadi kebiasaan merusak diri sendiri, dan pada saat dia menyadarinya, dia benar-benar menjadi orang bodoh bagi semua orang. Selama 21 tahun, dia dipandang sebagai orang bodoh yang tidak berharga, memalukan bagi keluarganya yang terus-menerus diejek. Untuk mengubah nasibnya, dia harus meninggalkan keluarga dan bertemu pahlawannya, Gale naga terbang seopang di garis depan, tapi dia menyadari sikap Yon telah berubah. Dia tidak menghiburnya seperti yang dilakukan di masa lalu. Dia bertanya-tanya apakah sikap tenangnya sendiri adalah alasan untuk reaksi yang berbeda kali ini. Tepat kemudian, dia merasakan kehadiran lain, dan berbalik dengan tatapan berpikir dengan terengah-engah tiba-tiba, dia menyadari siapa yang diam-diam mengawasinya dari bayang-bayang. Ayahnya, Sun Wujung, berdiri di luar sel, ekspresinya tidak terbaca. Jin terkejut karena kehadiran ayahnya juga terasa berbeda dari yang dia ingat. Di kehidupan masa lalunya, ayahnya hanya akan menghela nafas dan pergi setelah melihatnya memohon untuk dibebaskan. Tapi kali ini, kepala keluarga berdiri teguh dan bertanya kepada putranya apakah dia benar-benar dijebak atas pembunuhan itu. Pria muda itu menyadari bahwa ayahnya pasti telah mendengar percakapannya dengan Yanhua. Pria yang lebih tua itu mengakui bahwa dia selalu tahu Jin bertingkah bodoh dengan sengaja, tetapi tidak tahu dia ingin pergi. Dia meminta maaf kepada putranya menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan hidupnya menjadi berantakan. Jin terpana oleh permintaan maaf yang tak terduga ini karena ayahnya selalu mengabaikannya di masa lalu. Dia ingat bagaimana bahkan ayahnya, kepala keluarga, sangat dipengaruhi oleh iparnya. Dia menyadari bahwa pengabaian ayahnya mungkin merupakan cara halus untuk melindunginya. Sun Wujung kemudian bertanya apakah putranya memiliki permintaan terakhir sebelum dia dikirim pergi. Mengambil kesempatan itu, Jin meminta izin untuk memasuki perpustakaan pribadi kepala hanya untuk 1 hari. Ayahnya terkejut dengan permintaan itu, mempertanyakan mengapa dia ingin mengunjungi perpustakaan sekarang. Jin menjelaskan bahwa dia malu karena tidak tahu seni bela diri keluarganya dan ingin belajar sebelum pergi. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu apa-apa tentang seni keluarganya dan harus mencuri teknik dari orang lain. Jika dia bisa mempelajari 13 pedang sunu, dia tahu dia bisa maju lebih cepat kali ini. Ayahnya mencibir gagasan belajar seni bela diri dalam 1 hari hanya dari buku. Meskipun skeptis, kepala keluarga menutup mata dan setuju untuk mengabulkan permintaan itu. Pria muda itu senang tetapi berhenti ketika ayahnya menambahkan syarat pada perjanjian itu. Pria yang lebih tua menyatakan bahwa belajar kultivasi saja berbahaya, jadi dia akan mengajarinya secara langsung. Meskipun terkejut, Jin dengan cepat setuju dan duduk dalam posisi lotus seperti yang diperintahkan. Ayahnya meletakkan tangannya di pintu sel menyatakan dia akan mewariskan seni tak terbatas primordial. Dia kemudian mentransfer energi bercahaya ke punggung Jin sambil membaca mantra untuk dia hafalkan. Pemuda itu terkejut menyadari bahwa dia sedang diajari seni rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh kepala dan rambut. Dia merasakan sensasi aneh, sesuatu yang seharusnya membuatnya bahagia tetapi terasa sedikit aneh. Saat ayahnya melanjutkan transfer energi, Jin berjuang untuk memahami perasaan asing ini. Momen hening berlalu saat dia memproses kejadian yang tak terduga ini. Sementara itu, saudara-saudaranya memprotes dengan keras dengan alasan bahwa ayah mereka seharusnya tidak membiarkan Jin masuk ke perpustakaan. Sun Wujung dengan tenang menjawab bahwa itu akan merusak kehormatan keluarga jika Jin meninggal tanpa mengetahui apapun. Dia dengan tegas menyatakan bahwa keputusannya sudah final, membuat putra-putranya yang lain tertegun dalam keheningan. Kemudian, Jin berdiri sendirian di perpustakaan yang luas, berterima kasih bahwa permintaannya dikabulkan untuk 1 hari. Dia menggenggam tangannya sambil menyeringai, sosok hantu misterius muncul di belakangnya. Sosok itu bertanya apakah 1 hari benar-benar cukup dan pria muda itu dengan percaya diri menjawab bahwa itu sudah cukup. Tujuannya bukan untuk mempelajari seni dalam sehari tetapi untuk menghafal setiap detail dengan ingatannya yang sempurna. Memori fotografinya pernah dianggap sebagai tanda seorang anak ajaib yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dengan meniru rekan-rekannya. Kapten Seolpang bahkan memberikan nama khusus untuk kemampuannya, menyebutnya teknik memori adegan. Sekarang duduk di perpustakaan, dia merasa yakin dia dapat menyerap semua informasi dan memanfaatkannya dengan baik. Dia memulai studinya dengan seni tak terbatas, primordial, dan teknik pamungkas keluarga 13 pedang. Setelah memasukkan banyak buku ke dalam kepalanya, dia berbaring di lantai benar-benar terkuras dari usaha itu. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mengerti 13 pedang sama sekali dan memutuskan untuk keluar untuk mencari udara segar.
Merasa lelah mental, pemuda itu pergi keluar untuk beristirahat sejenak dari studinya yang intens. Dia ambruk di atas rumput terdekat bertanya-tanya apakah dia harus menyerah saja untuk hari itu. Berbaring di tanah, dia menghela nafas panjang, kelelahan mental membebani dirinya. Dia mengakui bahwa dia tidak dapat memahami sebagian besar dari apa yang telah dia baca, yang membuatnya mempertanyakan usahanya. Tiba-tiba, suara mengejek yang familiar memotong udara, bertanya-tanya seni bela diri apa yang mungkin bisa dia pelajari. Saudara-saudaranya berjalan dengan beberapa wanita muda mencibir kemalasannya. Di antara mereka ada dua wanita yang tidak dia kenali. Salah satunya mengawasinya dengan rasa ingin tahu yang tenang. Kelompok itu berhenti dan menatapnya dari kejauhan saat salah satu wanita bertanya tentang identitasnya. Saudaranya dengan sombong memperkenalkannya sebagai adik laki-laki keluarga yang memalukan, menyebutnya lebih seperti babi daripada manusia. Wanita muda itu terkejut mengetahui bahwa dia akan dikirim ke garis depan keesokan harinya. Seorang saudara laki-laki dengan cepat turun tangan mendesak wanita muda terhormat itu untuk tidak menyia-nyiakan perhatiannya padanya. Mereka terus meremehkannya di depan para tamu dengan mengatakan bahwa dia hanyalah seekor babi yang akan membayar kejahatannya. Dia segera mengenali nama itu, menyadari bahwa dia adalah pendekar pedang jenius yang terkenal, Judge Soil. Dia ingat mendengar bahwa dia sedang melakukan tur ke berbagai keluarga untuk mendapatkan pengalaman yang menjelaskan kehadirannya. Dia bangkit dari tanah saat adik laki-lakinya, G, mendekatinya dengan seringai. Saudara kandung itu dengan mengejek bertanya bagaimana pelatihannya dan menantangnya untuk menunjukkan keterampilan barunya. Jin mencoba mengabaikannya dengan mengatakan bahwa satu hari pelatihan tidak ada bedanya dan dia harus segera kembali. Kesal dengan penolakan itu, saudaranya melayangkan pukulan tiba-tiba dengan maksud untuk mempermalukannya. Yang mengejutkan semua orang, Jin menangkap tinju itu dengan mudah. Aura ungu samar bersinar di sekitar tangannya. Penyerang terdiam kaget karena pukulannya diblokir dengan begitu mudah. Jin meringis menyadari betapa lemahnya tubuhnya saat ini, jika hanya memblokir pukulan saja sudah membuatnya sakit. Saudara-saudara yang lain tertawa terbahak-bahak mengejek G karena dihentikan oleh seekor babi dan menyebut pukulannya lambat, dipermalukan, dan marah. G melompat maju melepaskan serangan yang lebih serius dan cepat. Dia mendaratkan serangkaian pukulan cepat pada Jin yang tampaknya menerima pukulan tanpa melawan balik. Pria muda itu meringis karena rentetan pukulan menahan rasa sakit saat dia didorong mundur. Tetapi saat dia mengamati gerakan itu, dia menyadari bahwa gaya serangan itu tampak anehnya familiar. Secercah wawasan menghantamnya saat dia mengenali pola dalam seni bela diri saudaranya. Dia yakin bahwa ini adalah gaya bertarung unik keluarga Sanwu yang beraksi. Jai melanjutkan serangannya yang tanpa henti, tanpa sadar menunjukkan 13 serangan badai, senyum lebar, dan bersemangat menyebar di wajah Jin saat dia menyadari kesempatan itu, berseru bahwa ini bagus. Penyerang berhenti dalam kebingungan bingung dengan reaksi aneh dan bahagia saudaranya. Jin dengan cepat mundur mengatakan dia salah bicara, kemudian mengejek saudaranya untuk segera menyerang lebih banyak. Para penonton menganggap ini lucu mengejek Ji dengan mengatakan serangannya pasti terasa enak bagi targetnya. Didorong oleh amarah murni, Ji berteriak dan meluncurkan dirinya ke depan lagi, sementara Jin tertawa siap untuk lebih banyak. Demonstrasi kehidupan nyata membantunya akhirnya memahami gerakan tersebut. Dia tidak bisa memahami dari manual saja. Dia mengenali teknik itu sebagai gelombang pemecah badai yang menggunakan tinju dan mengarah ke titik lemah target. Tetapi dia memperhatikan bahwa saudaranya tidak mengeksekusi gerakan dengan benar, meninggalkan celah yang jelas dalam pertahanannya. Dengan gelombang energi merah muda yang bersinar, Jin menyerang dada saudaranya mengenai titik lemah yang terbuka dengan sempurna. Ji tersandung mundur batuk darah dari serangan balik yang tak terduga dan kuat. Jin menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat melompat kembali untuk menciptakan jarak. Tubuhnya sendiri terukir dari pertukaran singkat itu. Kakak laki-laki tertua mencibir menepis kemenangan itu sebagai keberuntungan bodoh dan menantang Jin untuk menunjukkan teknik itu lagi. Pria muda itu menyadari bahwa dia terlalu lelah untuk melanjutkan dan tidak dapat mengambil risiko mengekspos batasan fisiknya saat ini. Jenius wanita, Judge Soil, berbicara, menyebut perilaku saudara laki-laki itu mengecewakan. Bingung, kakak laki-laki tertua dengan cepat mencoba menyelamatkan muka, mengklaim dia baru saja akan memeriksa saudaranya yang terluka. Saat saudara-saudaranya membantu Ji yang jatuh, Jin merenungkan betapa menyedihkannya telah dipukuli oleh mereka begitu lama. Dengan harga diri mereka terluka, kelompok itu membantu saudara mereka yang terluka berdiri dan pergi dengan kekalahan. Begitu mereka pergi, Jin ambruk ke tanah dengan lega, mengetahui dia perlu meningkatkan kondisi tubuhnya. Berbaring di rumput, dia menutup matanya benar-benar lelah dari pertarungan dan hari yang intens belajar. Dia terkejut ketika dia membuka matanya dan menemukan ayahnya berdiri di atasnya, menatap ke bawah dengan ekspresi netral. Pemuda itu bergegas untuk duduk, tergagap menjelaskan perilaku malasnya. Namun, ayahnya hanya menyuruhnya bekerja keras dan melakukannya dengan baik, menawarkan senyum persetujuan yang langka dan lembut. Jin terdiam, tersentuh oleh kata-kata pujian tak terduga dari ayahnya yang biasanya jauh. Kepala keluarga kemudian mengungkapkan bahwa dari 4 pernikahannya, hanya 1 yang sesuai dengan pilihannya sendiri.
Dia mengakui bahwa meskipun dia pernah percaya semua yang dia lakukan adalah untuk keluarga, dia tidak lagi begitu yakin. Dia bertanya apakah putranya membaca manual untuk pedang Sanu 13 dan Jin menegaskan bahwa dia melakukannya. Kepala keluarga kemudian mengatakan dia akan berlatih ilmu pedang dan menyuruh putranya untuk beristirahat sebelum kembali ke dalam. Dia menghunus pedangnya, ekspresi serius dan fokus di wajahnya saat dia bersiap untuk mendemonstrasikan jurusnya. Dengan gerakan yang cepat dan kuat, dia dengan anggun mengeksekusi teknik pedang legendaris keluarga. Jin menyaksikan dengan kagum, mengenali tarian yang cair, dan mematikan itu sebagai suara pedang Wu 13. Kepala keluarga mengulangi jurusnya berulang-ulang dari yang pertama hingga yang ke-13, setiap kali lebih cepat dari yang terakhir. Dengan gelombang energi yang bersinar, dia melakukan teknik dengan kekuatan dan presisi yang luar biasa. Pria muda itu menyadari dengan sentakan rasa syukur bahwa ayahnya secara pribadi mendemonstrasikan jurusnya hanya untuknya. Kembali di perpustakaan, dia duduk di antara tumpukan buku. Sekarang dapat mereferensikan silang manual dengan ingatannya yang segar. Dia membaca buku harian leluhurnya tetapi menemukan bahwa meskipun mereka meninggalkan wawasan, dia masih tidak dapat sepenuhnya memahami seni itu. Dia meletakkan setumpuk buku mengakui bahwa bahkan jurus dasar pun sulit untuk dipahami sepenuhnya. Saat dia mengambil buku lain, dia memperhatikan sesuatu yang aneh tentang sampulnya berhenti untuk melihat lebih dekat. Dia menyadari bahwa salah satu sisi sampul buku itu jauh lebih tebal dari yang lain. Dengan hati-hati, dia membuka sampul tebal itu karena menduga ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan selembar perkamen terlipat yang tersembunyi di dalam penjilidan buku. Dia membuka kertas tersembunyi itu dan menemukan bahwa itu berisi penjelasan tentang jurus tambahan. Saat dia memeriksa dokumen itu, dia menemukan ilustrasi terperinci tentang jurus ke-14. Membalik kertas itu, dia terkejut menemukan instruksi untuk jurus ke-15 juga. Ekspresi kesadaran yang mulai tumbuh melintas di wajahnya saat dia menatap teknik tersembunyi itu. Malam itu, rumah keluarga itu sunyi dengan lampu yang bersinar lembut dari dalam bangunan. Di kamarnya, Sun Woo Yeonhwa duduk di meja riasnya dengan tenang mengatur rambutnya sambil melihat ke cermin. Dia menghela nafas pelan, pikirannya melayang kembali ke peristiwa yang terjadi sebelumnya di hari itu. Pikirannya tertuju pada jenius yang berkunjung, Hakim Seoyul, dan keributan yang dia timbulkan di antara saudara-saudaranya. Dia ingat melihat anggota keluarganya sendiri menjilat tamu terkenal dari puncak pedang hadiah surga. Kembali ke masa sekarang, dia menjalankan tangannya melalui rambutnya dengan frustrasi berharap dia sedikit lebih kuat. Para pelayannya masuk bergosip tentang bagaimana tuan keempat dipukuli dan dilukai oleh tuan muda ketiga. Salah satu pelayan menambahkan bahwa dia mencoba pamer untuk Lady Jus dan pingsan tepat di depannya. Para pelayan tertawa, terbahak-bahak mendengar cerita yang memalukan itu tetapi mereka dengan cepat dibungkam oleh gerakan tiba-tiba. Yanua berdiri, matanya bersinar dengan cahaya merah yang mengancam saat dia meminta mereka untuk mengulangi apa yang baru saja mereka katakan. Ketakutan dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba, para pelayan dengan gugup memastikan bahwa cerita itu benar. Dia benar-benar terkejut dan marah, tidak dapat mempercayai bahwa Jin berani menyakiti saudara mereka. Sementara itu, Ju Soil menerima dokumen dari rekannya yang berisi informasi tentang Sun Woo Jin. Pendekar pedang jenius itu berterima kasih kepada temannya yang berjanji untuk membalasnya karena telah membeli informasi tersebut. Rekannya bertanya mengapa dia begitu tertarik pada tuan muda gemuk itu dan Hakim mengakui dia terkejut dengan fisiknya. Gadis berambut biru itu setuju mencatat bagaimana matanya hanya celah yang terkubur dalam lemak sambil memegangi boneka beruang. Boneka beruang yang dipegangnya seolah mengeluarkan hembusan udara seolah meniru kekahan. Shuj dengan bercanda menyarankan temannya hanya tertarik karena Jin menyerupai boneka harta karun yang selalu dibawanya. Tetapi rekannya menjelaskan bahwa gerakan yang dia gunakan adalah biasa yang membuatnya penasaran tentang masa lalunya. Si jenius mengakui wawasan tajam temannya, tetapi bertanya-tanya mengapa dia repot-repot dengan seseorang yang begitu lemah secara fisik. Dia merenungkan bahwa jika bahkan guru mereka sendiri tidak dapat memahami rasa ingin tahu temannya, dia tidak punya harapan untuk memahaminya. Pendekar pedang jenius merasa sangat menarik bahwa rekannya dapat membaca dengan rambut menutupi matanya. Gadis berambut biru itu hanya menyatakan bahwa karena dia bisa melihat huruf-huruf itu, dia bisa membacanya. Wu Ge dengan serius mempertimbangkan gaya rambut rekannya yang tidak biasa, dan bertanya-tanya apakah dia harus menyarankan perubahan, tetapi rekannya menggoda bahwa dia mungkin cemburu jika Juj menerima lebih banyak perhatian daripada yang sudah dia dapatkan. Juje tertawa mengatakan dia senang memiliki teman yang tidak tertarik pada sorotan. Gadis itu menjawab bahwa dia merasakan hal yang sama menghargai bahwa Juj tidak seperti anggota tipikal dari keluarganya yang terkenal.
Keesokan paginya, Jin bersiap untuk pergi ke garis depan dengan ayah dan saudara perempuannya di sana untuk mengantarnya pergi. Kepala keluarga menyuruh putranya untuk tetap sehat dan membawa kehormatan bagi nama mereka selama dia pergi. Jin membungkuk dengan hormat, berjanji bahwa dia pasti akan menghormati keluarga dan kembali untuk menemui mereka lagi. Dia kemudian berbalik untuk berterima kasih kepada saudara perempuannya karena telah keluar sepagi ini, tetapi dia mengatakan itu wajar untuk perjalanan yang begitu panjang. Zhang Hua kemudian memegang paket yang dibungkus dengan hati-hati untuk dia bawa dalam perjalanannya. Dia mengambil bundel itu dan bertanya apa isinya dan dia menjelaskan bahwa dia menyiapkan beberapa bola nasi untuk dia makan. Dia bertanya apakah dia membuatnya sendiri dan dia membenarkannya meskipun dia mengakui dia tidak dapat menjamin rasanya. Pria muda itu tersenyum hangat berterima kasih padanya dan mengatakan dia akan menikmatinya memanggilnya satu-satunya yang dia miliki. Dengan perpisahan yang diucapkan, dia menaiki kudanya siap untuk memulai perjalanannya ke garis depan. Ayah dan saudara perempuannya menyaksikan dalam diam saat dia dan pengawalnya berkuda keluar dari rumah keluarga. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu melewati jalan hutan yang lebat menuju tujuan mereka. Tiba-tiba, Jin menarik kendali, menghentikan kudanya dengan tiba-tiba dan mengejutkan para penjaga di belakangnya. Salah satu pria bertanya tentang pemberhentian tiba-tiba itu, tetapi Jin hanya menyatakan bahwa ini belum waktunya untuk beristirahat. Dia mengamati pemimpin kelompok itu. Zhang Gangsong memperhatikan pria itu tanpa khawatir dia mungkin menimbulkan masalah. Pria muda itu dengan tenang mengumumkan kepada para pengawal yang terpana bahwa dia bermaksud untuk berlari sisa jalan ke Yunnan. Dia menjelaskan bahwa dia melakukan ini tidak hanya untuk pelatihan tetapi juga sebagai cara untuk menurunkan berat badan. Para penjaga tidak percaya, mengingatkannya tentang jarak yang jauh dan kondisi fisiknya saat ini. Pemimpin itu menghela nafas, memahami tekadnya tetapi mengkhawatirkan kerugian yang akan mereka derita karena kontrak. Melihat keraguan mereka, Jin bertanya kepada pemimpin apa pendapatnya tentang kuda yang diberikan kepadanya untuk perjalanan itu. Pria itu setuju bahwa itu adalah kuda yang sangat bagus, tetapi dia tidak yakin apa yang ingin disampaikan oleh pemuda itu. Jin kemudian menawarkan untuk memberikan kuda berharga itu kepada para pengawal, yang membuat pemimpin itu terdiam sesaat. Para penjaga lainnya segera mulai berbisik, menyadari bahwa kuda seperti itu akan bernilai sangat besar. Dia mengharapkan mereka untuk mencoba mengambil keuntungan, tetapi keserakahan mereka masih sedikit mengecewakan untuk dilihat. Pemimpin itu, bagaimanapun, menghela nafas dan memutuskan untuk jujur dengan tuan muda itu. Dia menjelaskan bahwa untuk kuda dengan kualitas seperti itu, harganya akan terlalu mahal bagi mereka untuk diterima sebagai biaya sederhana. Terkejut dengan kejujuran yang tak terduga ini, Jin meminta maaf karena salah menilai prajurit itu dan memuji karakternya. Pria itu dengan canggung mencoba mengecilkan pujian itu, mengakui dia sangat menyadari nilai tinggi kuda itu. Dia menambahkan bahwa dia juga khawatir ketetapannya sendiri, mungkin melemah jika dia menyimpan hewan yang begitu bagus untuk dirinya sendiri. Jin mengusulkan mereka menganggapnya sebagai pertukaran yang saling menguntungkan, meminta beberapa kemudahan sebagai imbalan untuk kuda itu. Pemimpin itu menatap tuan muda itu dengan rasa hormat yang baru, menyadari dia sama sekali berbeda dari rumor yang beredar. Dia menyetujui persyaratan itu, menjabat tangan Jin dan berjanji bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengakomodasinya. Maka dimulailah perjalanan panjangnya, perjalanan yang akan memakan waktu 3 hari dengan kuda, tetapi lebih lama jika berjalan kaki. Dia tahu tugas berat ini akan sulit, tetapi dia yakin ini akan menjadi bekal untuk kelahiran kembalinya dengan tekad yang kuat. Dia bersumpah bahwa di kehidupan ini, dia akan berbeda apapun yang terjadi. Perjalanan itu dengan cepat terbukti terlalu berat untuk tubuhnya yang tidak fit dan dia segera sakit karena kelelahan. Para pengawalnya bergegas mendekat khawatir dia mungkin mencoba mencari alasan untuk menghindari pergi ke garis depan. Tapi dia menepis kekhawatiran mereka, menyeka mulutnya dan menyatakan bahwa dia sudah cukup istirahat dan siap untuk pergi. Tak lama kemudian, dia berbaring telentang di tanah, benar-benar kelelahan dengan para pengawal yang mengawasi. Orang-orang itu tidak percaya betapa sulitnya berlari baginya saat mereka berdiri di sekitar kuda mereka. Dia bahkan belum bertahan selama 30 menit, dan sekarang dia merasa terlalu lemah untuk menggerakkan satu jari pun. Dia merasakan kain dengan lembut menyeka keringat dari wajahnya dan mendongak dengan bingung. Seorang wanita muda berambut biru menawarkan sapu tangan menyuruhnya untuk menyeka keringatnya. Dia terkejut melihatnya, mengenalinya sebagai nona muda, Cheong, Yeon, dan merasa malu dengan keadaannya. Gadis itu terkejut, dia tahu namanya. Jadi dia menjelaskan bahwa ingatannya memungkinkannya untuk mengingatnya dari hari sebelumnya. Dia menyuruhnya untuk menyimpan sapu tangan itu karena dia punya beberapa lagi dan meletakkannya di tangannya. Saat dia memegang kain itu ke wajahnya, dia tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap kebaikannya yang tak terduga. Dia kemudian menawarkan senyum kecil, dan beberapa kata penyemangat mengatakan dia akan menyemangatinya. Wanita muda itu berbalik dan berjalan pergi meninggalkannya dalam pengawalan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Para penjaga kagum dan iri karena dia menerima sapu tangan dari wanita muda yang cantik. Dia merasakan gelombang kebanggaan meskipun dia menduga kebaikannya tidak dimaksudkan dengan cara yang romantis. Merasa bersemangat kembali oleh dorongan itu, dia melompat berdiri dan mengumpulkan orang-orang untuk melanjutkan lari mereka. Tapi antusiasmenya yang baru hanya berumur pendek dan dia segera pingsan lagi dan kembali sakit.
Melihat keadaannya, orang-orang memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti dan makan sebelum mereka melanjutkan. Dia mengeluarkan air liur, memikirkan makanan, menyadari bahwa dia akan makan di luar cukup banyak dalam perjalanan ini. Kemudian malam itu, kelompok itu mendirikan api unggun di hutan mempersiapkan makanan mereka untuk malam itu. Jin mendekati orang-orang itu dan bertanya apakah dia bisa mendapatkan sebagian dari makanan mereka juga. Pemimpin itu setuju, tetapi dengan rasa ingin tahu, bertanya mengapa dia tidak memakan makanan yang disiapkan saudara perempuannya untuknya. Dengan tawa meremehkan, dia dengan belak-belakan menyatakan bahwa masakan saudara perempuannya tidak layak untuk konsumsi manusia. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak, setuju bahwa tidak adil jika seorang wanita cantik dari keluarga bergengsi juga bisa memasak dengan baik. Salah satu penjaga bercanda tentang ketajamannya, tetapi senyum Jin memudar saat kesadaran tiba-tiba menyadarinya. Dia mengepalkan tinjunya, ekspresi gelap di wajahnya saat dia memproses pikiran baru yang meresahkan. Di kejauhan, dia membayangkan hewan kecil dan burung yang mungkin telah memakan bola nasi yang dibuang. Adegan dalam benaknya berubah suram saat makhluk-makhluk itu terbaring tak bernyawa di tanah membenarkan ketakutannya. Dia ingat bagaimana saudara perempuannya Yanwa bertindak berbeda kali ini dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah satu-satunya keluarganya dan dia merasa nyaman di mata khawatirnya. Tapi sekarang dia ingat kebencian dan penghinaan yang tidak dapat dijelaskan yang pernah dia abaikan sebagai imajinasinya. Dia akhirnya mengerti bahwa dirinya yang bodoh di masa lalu telah gagal melihat kebenaran tepat di depannya. Sejak awal, saudara perempuannya tidak pernah berada di pihaknya dan dia bahkan mungkin terlibat dalam pembunuhan temannya. Dia merasakan kehilangan, menyadari bahwa sama seperti dia mendapatkan kepercayaan ayahnya, dia sekarang telah kehilangan saudara perempuannya. Berdiri dengan tujuan yang diperbarui, dia memberitahu orang-orang bahwa dia siap untuk melanjutkan pelatihan mereka. Dengan senyum sopan, dia bertanya apakah dia bisa meminjam salah satu pedang mereka untuk latihannya. Sisa perjalanan menjadi sesi pelatihan yang terus-menerus dan melelahkan bagi pemuda itu. Dia berlari saat mereka bepergian, mengayunkan pedangnya saat mereka beristirahat, dan mendorong dirinya hingga batas mutlaknya. Dia bahkan mempraktikkan metode kultivasinya dengan kurang tidur, bertekad untuk tidak menyia-nyiakan satu momen pun. Dia tahu garis depan adalah jebakan maut, jadi dia tidak punya pilihan selain mendorong dirinya hingga batas mutlak. Pemimpin kelompok pengawalnya mengakui bahwa dia belum pernah melihat seseorang berlatih sekeras tuan muda itu. Dia mengakui bahwa pada awalnya, dia tidak berpikir Jin akan bertahan lama, tetapi sekarang dia merasa malu dengan penilaian awalnya. Pemuda itu hanya tersenyum menjelaskan bahwa dia hanya berjuang karena dia tidak ingin mati. Tiba-tiba dia tersandung dan jatuh ke tanah, gelombang pusing menyapu dirinya dari latihan yang intens. Para pengawal segera menghunus senjata, mereka merasakan bahaya dan menuntut untuk mengetahui siapa yang ada di sana. Sekelompok pria, berpenampilan kasar, muncul dari pepohonan mengejek mereka karena mengharapkan etiket dalam pertarungan. Mereka dikelilingi oleh sekelompok besar bandit yang memerintahkan mereka untuk menjatuhkan senjata mereka dan menyerah. Pemimpin bandit, seorang pria besar dengan kapak bermata dua, mengancam akan membelah kepala mereka menjadi dua. Pemimpin pengawal terkejut mengenali pria itu sebagai Magusam, pemimpin terkenal dari geng Macan Hijau. Dia dengan cepat berbisik kepada Jin, menyuruhnya untuk mengambil kuda dan lari jika perkelahian pecah. Jin ingat mendengar tentang pemimpin bandit yang dikenal sebagai seniman bela diri yang terlatih dengan baik. Pemimpin pengawal maju selangkah dan dengan hormat menyapa bandit, mengakui reputasinya. Dia menawarkan untuk membayar tol, berharap untuk menyelesaikan situasi secara damai melalui dialog alih-alih kekerasan. Pemimpin bandit setuju bahwa tol terdengar bagus, kemudian menyatakan bahwa tol mereka adalah semua yang mereka miliki. Saat anak buahnya tertawa, pemimpin pengawal dengan putus asa mendesak Jin untuk menaiki kuda dan melarikan diri. Tetapi pemuda itu berdiri dengan marah, menuntut untuk mengetahui bagaimana mereka berani menyerang putra ketiga dari keluarga Sunwu. Pemimpin bandit mengamatinya dengan cermat, terkejut mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga bergengsi seperti itu. Pemimpin bandit hanya mencibir, tidak tertindas oleh nama keluarga, dan jelas tidak terintimidasi. Dengan sikap percaya diri, Jin dan pengawalnya bersiap untuk konfrontasi yang tak terhindarkan dengan geng Macan Hijau. Pemimpin bandit menuduhnya mencoba menipu mereka, tetapi Jin dengan gugup bersikeras bahwa dia berasal dari keluarga Sunwu. Untuk membuktikan identitasnya, dia mengeluarkan medali keluarga emas yang menunjukkannya sebagai bukti garis keturunannya. Pemimpin itu menuntut agar dia melemparkan medali itu untuk diperiksa, menolak untuk mendekat. Salah satu pengawal memperingatkannya untuk tidak mendekat karena takut itu jebakan, tetapi bandit itu mengancam akan menyerang jika mereka tidak menurut. Jin dengan enggan setuju untuk melemparkannya, tetapi dia bersikeras bahwa bandit itu harus mengembalikannya setelah dia memverifikasi keasliannya. Dia melemparkan medali itu ke udara dan pemimpin bandit mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Pria itu menangkap benda emas itu, ekspresi kemenangan di wajahnya saat dia bersiap untuk memeriksanya. Tetapi, saat dia melirik ke bawah, Jin menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa, pedangnya terhunus dan siap menyerang. Dia melancarkan serangan kuat yang membuat pemimpin bandit benar-benar lengah oleh penyergapan mendadak itu.
Pemimpin bandit tersentak kesakitan saat pedang itu memotongnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Orang-orangnya dan para pengawal menyaksikan dalam keheningan yang terpana saat pemimpin mereka terluka dalam sekejap mata. Menyadari itu jebakan, para bandit dengan cepat menghunus pedang mereka sendiri dan bergegas maju untuk menyerang. Tapi Jin siap untuk mereka, tangannya mantap di gagang pedangnya saat dia bersiap untuk pertarungan. Dia menghadapi serangan mereka secara langsung menangkis serangan mereka dengan ekspresi tenang dan fokus. Dengan serangkaian gerakan cepat dan tepat, dia memotong bandit yang menyerbu dengan mudah. Pedangnya bersinar dengan aura merah muda samar saat dia mengukir jalan kehancuran melalui barisan musuh. Pemimpin pengawal melihat tuan muda mereka beraksi mengumpulkan orang-orangnya untuk menyerbu masuk dan mendukungnya. Para bandit yang tersisa, ketakutan oleh kemampuannya yang luar biasa, mulai panik dan mencoba melarikan diri. Dia berdiri dengan kemenangan, membelakangi orang-orang yang melarikan diri, perasaan benar menyelimutinya. Dia menggenggam pedangnya yang berlumuran darah, merasakan tubuh dan jiwanya akhirnya selaras setelah sekian lama. Dia merasakan kepuasan yang mendalam, bersukacita dalam suasana medan perang yang familiar. Dia berdiri di antara para bandit yang jatuh, satu-satunya yang tersisa berdiri selain pengawalnya yang tercengang. Tetapi saat adrenalin memudar, dia ambruk ke tanah benar-benar kelelahan karena pertarungan. Pengawalnya bergegas ke sisinya menatapnya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Pemimpin bertanya, apakah dia seorang tetua yang diremajakan tidak percaya seorang guru muda bisa memiliki keterampilan seperti itu? Jin menertawakan pertanyaan itu menunjukkan bahwa tidak ada tetua yang diremajakan yang akan pingsan karena kelelahan setelah satu pertarungan. Pemimpin setuju, tetapi mencatat bahwa itu masih mengesankan bagi seseorang yang begitu muda untuk membunuh tanpa ragu. Dia menambahkan bahwa bahkan lebih aneh melihatnya beristirahat dengan nyaman di tempat yang penuh dengan mayat. Dia kemudian menyebutkan melihat pedangnya bersinar, bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi pedang legendaris Kai. Orang-orang kagum mengetahui bahwa dia menggunakan 13 pedang Sanwu yang terkenal, teknik pedang hantu yang bergengsi. Pemimpin terkesan dengan kekuatan teknik kelas 2 dari keluarga yang begitu terkenal. Dia merasa malu dengan 20 tahun akumulasi energinya sendiri, jadi Jin bertanya metode kultivasi apa yang dia gunakan. Pria itu mengakui dia hanya tahu metode kultivasi 6 harmoni karena hanya itu yang bisa dia dapatkan. Jin mengenalinya sebagai metode tingkat ketiga yang umum yang dapat dengan mudah ditemukan di pasar manapun. Dia kemudian mengejutkan pria itu dengan mengatakan bahwa membangun energi selama 20 tahun dengan metode dasar seperti itu sebenarnya cukup mengesankan. Pemimpin memanggil anak buahnya untuk pergi, ekspresinya adalah campuran rasa malu dan tekad baru. Jin memperhatikan mereka, melihat bayangan dirinya di masa lalu pada seorang pria yang usahanya belum membuahkan hasil karena kurangnya sumber daya. Orang-orang menuntun kuda mereka, rasa hormat mereka kepada tuan muda telah tumbuh sangat besar setelah pertempuran. Prajurit muda itu duduk dalam perenungan yang tenang, sebuah rencana baru terbentuk di benaknya saat mereka bersiap untuk pergi. Setelah berhari-hari berlari dan berlatih terus-menerus, kelompok itu akhirnya tiba di pintu masuk provinsi Yunnan. Akhirnya, setelah 9 hari perjalanan yang panjang, kelompok itu tiba di penginapan yang layak. Sangat melegakan semua orang. Jin dengan murah hati menawarkan untuk membayar minuman merayakan hari terakhir mereka bersama sebagai sebuah kelompok. Orang-orang bersorak memujinya atas kemurahan hatinya dan menegaskan kembali kepercayaan mereka padanya. Dia tersenyum senang berbagi makanan terakhir dengan orang-orang yang telah menemaninya dalam perjalanan sulitnya. Kemudian, mereka semua duduk di sekitar meja berbagi minuman dan cerita dari perjalanan mereka. Salah satu prajurit menyebutkan bahwa dia berencana untuk kembali ke rumah kepada istri dan anak-anaknya setelah pekerjaan ini selesai. Pria lain menggodanya dengan mengatakan bahwa prajurit pengembara seharusnya tidak memiliki keluarga untuk mengikat mereka. Saat mereka bercanda, pemilik penginapan mengumumkan kedatangan seorang wanita muda yang cantik. Jin dan yang lainnya berbalik untuk melihat siapa itu dan salah satu dari mereka mengenalinya dari perjalanan mereka. Wanita muda Cheong Yin berjalan ke penginapan, ekspresinya tenang dan tenang seperti biasa. Dia melirik ke sekeliling ruangan, matanya secara singkat bertemu dengan mata orang-orang di meja. Pengawal segera mengenalinya sebagai wanita baik hati yang menawarkan Jin sapu tangan di jalan. Salah satu pria menyikut Jin dengan bersemangat menunjukkan bahwa wanita muda Cheong Yin telah tiba. Dia berdiri dan melambai dengan antusias memanggilnya dan berkomentar tentang kebetulan pertemuan mereka. Dia dengan bersemangat mengundangnya untuk bergabung dengan mereka di meja mereka membersihkan tempat untuknya untuk duduk. Dia kemudian tertawa, gugup menyadari dia sudah duduk bahkan sebelum dia menyelesaikan undangannya. Orang-orang menyambutnya dengan hangat menawarinya minuman dan bertanya apakah dia ingin memesan makanan. Dia dengan sopan menolak makanan untuk saat ini, ekspresinya termenung saat dia tampaknya mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, dia mengumumkan bahwa dia juga berpikir untuk menjadi sukarelawan untuk garis depan. Jin benar-benar terpana dengan pernyataannya, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Wanita muda itu menutup mulutnya, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan keputusan mendadaknya. Jin merasa sulit untuk percaya mengetahui bahwa bahkan prajurit terkenal pun enggan pergi ke tempat yang begitu berbahaya. Dia bertanya langsung mengapa dia ingin menjadi sukarelawan untuk garis depan tetapi dia tetap diam mengubah topik pembicaraan.
Dia mencatat bahwa dia tampaknya telah kehilangan banyak berat badan sejak mereka terakhir bertemu. Dia tertawa dan menjelaskan bahwa itu karena dia telah berlatih dan dia setuju bahwa dia telah menjadi cukup ramping. Salah satu pengawal menimpali memuji tuan muda atas kerja kerasnya yang luar biasa selama perjalanan mereka. Dia menambahkan bahwa sejak kehilangan berat badan, tuan muda telah menjadi cukup tampan dan Jin dengan bangga setuju. Wanita muda itu kemudian permisi mengatakan dia perlu keluar sebentar dan meninggalkan meja. Dia berjalan menjauh dari kelompok, ekspresinya tidak terbaca saat dia menuju ke bagian penginapan yang lebih tenang. Orang-orang di meja melanjutkan percakapan ceria, mereka mengundang Jin untuk minum lagi. Dia dengan senang hati menikmati persahabatan dan momen relaksasi singkat setelah perjalanan panjang mereka. Sendirian di tempat terbuka yang tenang di luar, wanita muda itu menghela napas lega akhirnya bisa sendirian. Dia diam-diam mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia menemukan penampilan tuan muda yang ramping cukup imut. Penampilan barunya mengingatkannya pada boneka kesayangannya, boneka beruang kecil yang dia sebut pangsit. Dia ingat gerakan mengesankan yang dia gunakan melawan para bandit dan detail menarik yang dia pelajari tentang masa lalunya. Semua hal ini telah merangsang rasa ingin tahunya menariknya kepadanya dengan cara yang tidak dia duga. Dia juga ingat penampilannya yang bergoyang dan kurangnya stamina yang hampir tidak realistis. Dia merasa dia tidak bisa begitu saja membiarkannya dibunuh oleh iblis dari aliran darah. Adalah tugasnya sebagai saksi atas kelucuannya yang tersembunyi untuk melindunginya dari bahaya di depan. Itulah alasan sebenarnya dia mengikutinya sampai ke penginapan ini, tetapi dia berjuang untuk menemukan cara yang tepat untuk memberitahunya. Dia memutuskan bahwa karena dia tidak lagi lemah, tidak ada alasan baginya untuk pergi ke garis depan lagi. Dengan pikirannya yang sudah bulat, dia berencana untuk kembali ke rumah keesokan harinya. Misinya untuk melindunginya sekarang selesai. Tetapi saat dia berjalan melalui hutan, suara tiba-tiba mengejutkannya dan dia menjerit ketakutan. Dia menarik pedang setipis rambut, tubuhnya menegang saat dia dengan panik memanggil bantuan. Sebuah kekuatan tak terlihat bergegas melewatinya dan dia jatuh ke tanah bertanya-tanya, monster macam apa itu? Sosok bayangan besar dengan aura merah menjulang di atasnya, bentuknya yang berotot menjanjikan pertarungan mematikan. Makhluk itu menyerang dengan kecepatan luar biasa dan dia menyadari dengan sentakan ketakutan bahwa ia tidak berniat untuk mempertahankan diri. Melihat celah, dia mempererat cengkeramannya pada pedangnya bersiap untuk mengakhiri pertarungan dengan satu serangan yang menentukan. Dia melepaskan rentetan tebasan yang kuat. Pedangnya bersinar dengan energi biru terang saat menebas udara. Yang membuatnya sangat terkejut, makhluk itu dengan mudah menangkis serangannya dengan tangan kosong tanpa terluka sama sekali. Sosok bayangan itu melompat ke udara, tubuhnya memancarkan energi gelap dan mengancam saat bersiap untuk menyerang. Ia mendaratkan pukulan kuat mengirimnya terbang mundur dengan teriakan kesakitan. Makhluk itu kemudian melepaskan gelombang energi yang aneh dan meluas memaksanya untuk bersiap menghadapi dampaknya. Dia berhasil memblokir serangan itu tetapi kekuatan pukulan itu masih membuatnya meluncur di tanah. Saat debu mengendap, dia mendongak dengan tidak percaya bertanya-tanya monster macam apa yang dia hadapi. Bentuk bayangan makhluk itu menghilang mengungkapkan seorang pria berotot dengan mulut terjahit yang aneh. Dia mengeluarkan raungan primal dan menyerbu maju lagi, matanya bersinar merah mengancam. Dia menyiapkan pedang birunya yang bercahaya, bersiap menghadapi serangannya yang ganas dengan kekuatannya sendiri. Dia melepaskan serangkaian tebasan cepat tetapi pria itu dengan mudah menangkis masing-masing dengan tangan kosong. Dia benar-benar terpana, lengannya gemetar karena kekuatan bloknya tidak dapat memahami kekuatan besarnya. Tiba-tiba, salah satu pengawal yang berjaga bergegas kembali berteriak tentang keributan itu. Dia mencoba untuk campur tangan tetapi pria berotot itu meraih wanita muda itu dan menggunakannya sebagai perisai. Pedang penjaga hancur berkeping-keping saat mengenai kulit makhluk itu yang sangat keras, benturan itu mengguncang lengannya. Dia menatap pedangnya yang patah dengan tidak percaya, terpana oleh daya tahan makhluk itu yang tidak wajar. Makhluk itu kemudian menyerang dengan brutal pengawal yang sekarang tidak berdaya melawan serangan yang kuat. Ia meraih wanita muda itu dari belakang. Tangannya yang besar menutupi mulutnya untuk meredam jeritannya. Dengan cengkeraman yang kejam, ia memaksanya untuk menonton saat ia bersiap untuk menghabisi penjaga yang jatuh. Makhluk itu mengeluarkan tawa sinis, matanya bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan saat ia menikmati momen itu. Wanita muda itu menyaksikan dengan ngeri, matanya membelalak ketakutan saat ia ditawan oleh monster itu. Tepat ketika makhluk itu akan menyerang, kilatan cahaya menembus udara dan mengenainya tepat di dada. Pukulan keras itu membuat makhluk itu terhuyung mundur, kepalanya tersentak ke belakang karena kekuatan benturan itu. Jin dan pengawal lainnya tiba tepat waktu dan dia bergegas ke sisi wanita muda itu untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Salah satu pria berteriak kesakitan melihat bahwa sesama pengawalnya yang telah terbunuh dalam perkelahian itu. Jin menyuruh semua orang untuk kembali ke dalam penginapan, tetapi orang-orang ragu untuk meninggalkan rekan mereka yang telah gugur. Makhluk itu mengeluarkan raungan marah yang lain dan menyerbu ke arah kelompok itu dengan keganasan yang baru. Jin dengan cepat menarik wanita muda itu ke belakangnya, melindunginya dari serangan monster yang tanpa henti. Dia menghadapi serangan makhluk itu secara langsung, pedang mereka beradu dalam pancaran api dan energi merah.
Dia berteriak agar semua orang kembali ke dalam penginapan, ekspresinya suram saat dia mengenali musuh yang tangguh itu. Wanita muda itu masih syok melihat lengan bajunya yang robek, pengingat suram tentang seberapa dekat dia dengan kematian. Dia menatap monster itu dengan campuran rasa takut dan kebingungan mencoba memahami situasi mengerikan itu. Wanita muda itu melihat dengan ketakutan mata lebar benar-benar membeku oleh serangan yang tiba-tiba dan brutal itu. Monster itu menyerang dengan tebasan merah yang kuat tetapi Jin dengan cepat bergerak untuk melindungi wanita muda itu dari pukulan itu. Ia mengeluarkan raungan marah, tubuhnya yang berotot bersinar dengan energi gelap dan mengancam. Jin menarik gadis itu ke tanah menutupi mulutnya dan memberi isyarat agar dia tetap benar-benar diam. Makhluk itu menjulang di atas mereka, aura gelapnya berdenyut saat perlahan memindai area sekitarnya. Dia kemudian memperhatikan bahwa pria aneh itu telah menutup matanya sepanjang waktu ini. Wanita muda itu menyadari dengan ngeri bahwa penglihatan monster itu pasti sangat terganggu. Dia berpegangan padanya karena ketakutan bertanya apakah dia baik-baik saja saat makhluk itu berdiri mengancam di dekatnya. Seringai mengerikan yang lebar menyebar di wajah monster itu, mulutnya yang dijahit meregang terbuka. Tiba-tiba ia berbalik dan bergegas kembali ke arah penginapan dan Jin menyadari orang lain berada dalam bahaya besar. Di dalam penginapan berada dalam kekacauan total saat monster itu menyerang dan seorang anak telah terjebak dalam perkelahian itu. Salah satu pengawal tergeletak mati di lantai saat para pelanggan berteriak ketakutan menyebutnya monster. Jin dan gadis itu menyaksikan dengan ngeri saat makhluk itu menargetkan salah satu anak buahnya yang lain. Monster itu mengamuk di seluruh ruangan menebas siapapun yang menghalangi jalannya. Ia meraih pedang penjaga dengan tangan kosong dan pria itu menatap kaget bertanya-tanya dari mana asalnya. Penjaga yang ketakutan itu gemetar, memohon nyawanya saat cengkeraman makhluk itu mengencang. Tepat ketika monster itu mengangkat tangannya untuk pukulan terakhir, Jin melompat maju untuk campur tangan. Dia memblokir serangan itu, mengirim penjaga itu terbang mundur ke tempat aman sambil menghadapi makhluk itu secara langsung. Pemimpin pengawal menyuruhnya untuk mundur, tetapi Jin berteriak agar semua orang diam berdiri teguh. Para penjaga lainnya panik dengan satu memanggil pihak berwenang sementara yang lain berteriak minta diselamatkan. Prajurit muda itu tahu ini adalah situasi yang mengerikan dan mereka harus membungkam monster itu entah bagaimana. Makhluk itu menyatakan bahwa tidak ada yang akan selamat malam ini saat ia berjongkok di antara reruntuhan. Pemimpin pengawal menyaksikan dengan ngeri menyadari monster itu bersiap untuk menyerang mereka lagi. Dalam langkah putus asa, Jin tiba-tiba berlari melintasi ruangan mengeluarkan teriakan keras untuk menarik perhatiannya. Dia dengan cepat meraih tepi taplak meja besar menariknya dengan sekuat tenaga. Dengan mengangkat yang kuat, dia membalik seluruh meja mengirim piring menghantam lantai dengan suara keras. Marah oleh suara itu, monster itu memutar kepalanya dan berteriak agar semua orang diam. Sekarang dia mendapatkan perhatian penuhnya, Jin berdiri siap menghadapi makhluk itu di tengah ruangan. Pengawalnya menyaksikan dengan gugup, tidak yakin dengan apa yang direncanakan tuan muda itu. Wanita muda itu menyaksikan adegan itu terungkap, ekspresinya campuran antara kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Jin berdiri di samping bangku kecil, pandangannya tertuju pada lawannya yang buta dan kuat. Dia meletakkan tangannya dengan kuat di kursi kayu itu, mengukur berat dan posisinya. Dengan tendangan cepat, dia mengirim bangku itu meluncur di lantai ke arah yang berlawanan. Monster itu segera menoleh, indranya melacak suara bangku yang bergerak. Pemimpin pengawal dengan cepat menutupi mulut rekannya, memahami perlunya keheningan mutlak. Pria yang panik itu berjuang sesaat, matanya membelalak ketakutan sebelum menyadari rencananya. Jin melihat sekeliling dengan putus asa mencari benda lain yang bisa dia gunakan untuk membuat gangguan. Tiba-tiba wanita muda itu melompat tinggi ke udara, tubuhnya bersinar dengan aura biru cemerlang. Dia mendaratkan tendangan kuat langsung di sisi kepala monster itu, benturan itu bergema di seluruh penginapan. Setelah memberikan pukulan, dia dengan anggun membalik badan menciptakan jarak dari makhluk yang terpana itu. Dia mendarat dalam posisi jongkok rendah di lantai, matanya tertuju pada lawannya saat dia bersiap untuk reaksinya. Wanita muda itu bergegas maju, matanya dipenuhi dengan tekad yang sengit dan tak tergoyahkan. Dia melepaskan serangkaian tebasan cepat, pedangnya yang bercahaya bergerak terlalu cepat untuk diblokir oleh makhluk itu. Saat dia bertarung, dia berteriak pada Jin mendesaknya untuk dengan cepat menjelaskan situasi kepada yang lain. Dia berteriak bahwa monster itu hanya mengidentifikasi orang berdasarkan suara, menyuruh semua orang untuk benar-benar diam. Para pengawal yang ketakutan segera menutupi mulut mereka, berusaha sekuat tenaga untuk tidak bernapas terlalu keras. Jin tahu bahwa hanya dengan tetap diam tidak akan cukup untuk mengalahkan musuh yang begitu kuat. Dia memperingatkan bahwa jika makhluk itu tidak dapat mendengar, ia akan mulai menggunakan indera penciumannya untuk memburu mereka. Untuk mengatasi ini, dia perlu bertindak terlebih dahulu dan menemukan cara untuk menarik perhatian monster itu dengan benar. Dia melihat sebuah mangkuk berisi untaian koin menyadari itu adalah alat yang sempurna untuk rencananya. Dia tahu dia harus bertindak cepat sementara makhluk itu masih terganggu oleh serangan wanita muda itu. Dia melihat dengan terkejut sesaat bingung dengan apa yang dilakukan prajurit muda itu. Dia memegang sebotol alkohol dan beberapa makanan, meletakkan jari ke bibirnya untuk memberi isyarat agar dia diam.
Adegan itu adalah konfrontasi tegang dengan wanita muda itu membuat monster itu sibuk saat Jin mempersiapkan jebakannya. Rencananya adalah pertama-tama mendapatkan perhatian makhluk itu dengan menggunakan suara koin. Dia melemparkan untayan koin mengharapkan suara simultan untuk membingungkan monster itu dan melumpuhkannya. Saat monster itu linglung karena suara, dia punya kesempatan mendekat tanpa ketahuan. Saat koin-koin itu bergemerincing, monster itu berhenti dan berputar, mencoba mencari sumber suara. Seorang pengawal terkejut melihat pecahan tembikar di lantai dekatnya akibat keributan itu. Rencana itu berhasil sempurna, dan Jin berhasil berada tepat di belakang makhluk itu tanpa suara. Dia tahu dia tidak boleh membuat satu kesalahan pun, karena sentuhan dari monster itu bisa berakibat fatal. Dia dengan hati-hati meletakkan tangannya di leher makhluk itu, menahan napas saat dia bersiap. Namun, pada saat kritis itu, cegukan keras keluar dari mulutnya, memecah kesunyian yang tegang. Suara itu bergema di seluruh ruangan, dan bahkan salah satu pengawal yang ketakutan cegukan karena panik. Telinga monster itu bergerak-gerak saat langsung fokus pada suara tiba-tiba itu, tubuhnya menegang. Perlahan ia menoleh menghadapnya, dan prajurit muda itu membeku, matanya membelalak karena ketakutan. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat dia menyadari rencananya yang matang telah berjalan sangat salah. Makhluk itu mendekat, mengendus udara saat mulai menggunakan hidungnya untuk menentukan lokasi tepatnya. Membeku di tempat. Prajurit muda itu menatap saat monster itu mendekat, mulutnya yang terjahit hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, menyadari kesalahan yang krusial telah menempatkannya dalam bahaya besar. Mata makhluk itu tetap tertutup saat menarik napas dalam-dalam mencoba menentukan lokasi tepatnya melalui aroma. Para pengawal hanya bisa menyaksikan dengan ngeri yang benar-benar lumpuh karena ketakutan saat sosok besar itu menjulang di atas tuan muda mereka. Tetapi wanita muda itu menolak untuk berdiam diri, ekspresinya mengeras saat dia bersiap untuk turun tangan. Dengan kecepatan tinggi, dia menyerbu maju, pedangnya yang bersinar diarahkan langsung ke monster yang linglung itu. Dia tahu dia terjebak tanpa jalan keluar dan harus bertindak sekarang atau mati. Dalam pertaruhan hidup atau mati yang putus asa, dia memindahkan tangannya dari leher ke wajahnya. Dia memaksa kelopak mata monster itu terbuka, memperlihatkan mata merahnya yang tidak melihat dalam gerakan tiba-tiba yang mengejutkan. Makhluk itu mengeluarkan jeritan kesakitan dan keterkejutan yang memekakan telinga, membuat wanita muda itu terpana yang menyaksikan dengan tidak percaya. Dia kemudian mendorong kepalanya ke depan, memberikan benturan kepala yang kuat langsung ke wajah monster itu. Saat ia terhuyung mundur, dia memanjat bahunya dan memaksa mulutnya terbuka, mengarah ke satu-satunya kerentanannya. Dia segera memahami rencananya. Tubuh monster itu tidak bisa ditembus tetapi bagian dalam mulutnya tidak. Mengetahui ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, dia mempererat cengkeramannya pada pedangnya bersiap untuk menyerang. Aura biru cemerlang meletus di sekelilingnya saat dia menyalurkan energinya ke pedangnya untuk pukulan yang menentukan. Dia melompat tinggi ke udara memposisikan dirinya tepat di atas makhluk yang ditahan. Dengan seluruh kekuatannya, dia menusukkan pedangnya yang bersinar lurus ke bawah ke dalam mulut monster yang terbuka. Pedang itu menembus dagingnya keluar dari bagian belakang lehernya dalam serangan fatal. Dia berjuang untuk memegang gagangnya. Kekuatan benturan itu mengguncang tubuhnya saat makhluk itu meronta-ronta. Dalam tindakan putus asa terakhir, tangan monster itu meraih pedang yang tertancap jauh di dalam tenggorokannya. Dia bergerak ke sisinya meletakkan tangannya di atas tangannya di gagang pedang yang tertanam di makhluk itu. Dengan kekuatan gabungan, mereka berdua mendorong ke bawah, mendorong pedang lebih dalam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tangan monster itu yang mencakar pedang akhirnya lemas dan jatuh ke lantai. Dengan makhluk itu akhirnya mati di bawah mereka. Pertempuran kacau itu berakhir tiba-tiba dan sunyi. Mereka tetap di sana sejenak, mengatur napas setelah pertarungan sengit itu. Para pengawal yang selamat hanya bisa menyaksikan. Wajah mereka campuran antara keterkejutan, kelegaan, dan segalanya. Keesokan paginya, cahaya tenang menyinari pegunungan yang jauh menandakan hari baru. Dua pengawal yang selamat berlutut di tanah, kepala mereka tertunduk dalam kesedihan atas rekan-rekan mereka yang gugur. Di halaman, mayat-mayat yang tewas dijejerkan ditutupi dengan hormat dengan kain putih. 3 penjaga yang tersisa berdiri dengan ekspresi muram saat mereka meratapi kehilangan mereka. Salah satu pengawal menoleh memperhatikan prajurit muda itu mendekati mereka. Pria itu bertanya apakah dia akan pergi sekarang dan pemuda itu mengonfirmasi menjelaskan dia perlu bergegas. Pemimpin pengawal dengan tulus mendoakannya perjalanan yang aman dan semoga sukses dalam perjalanannya di masa depan. Menjabat tangannya, pemuda itu membalas sentimen itu mendoakan kesehatan dan kesuksesan mereka dalam rencana mereka. Dia kemudian menyebutkan dia awalnya menyiapkan 5 jenis sesuatu tetapi hanya akan memberikan 3. Dari dalam jubahnya, dia mengeluarkan setumpuk kecil 3 buku berjilid yang diikat bersama. Pemimpin pengawal bingung tetapi pemuda itu menjelaskan adalah teknik kultivasi yang lebih baik daripada yang mereka gunakan saat ini. Matanya membelalak kaget saat mendengar itu adalah metode hati pelestarian legendaris. Pria muda itu menambahkan bahwa dia juga menyertakan beberapa bentuk pedang yang dia tahu mencatat bahwa itu akan membantu. Dia diam-diam mengingat bahwa metode berharga ini diperoleh untuknya oleh Selpung di kehidupan masa lalunya.
Dia ingat bagaimana teknik ini memungkinkannya mencapai 60 ki internal dalam waktu kurang dari 1 dekade, metode yang benar-benar kelas 1. Pemimpin pengawal tercengang menanyakan mengapa dia melakukan semua ini untuk mereka dan bagaimana mereka bisa membalas perbuatan baik yang begitu besar. Pria muda itu tersenyum menyatakan mereka berjuang untuk hidup mereka bersama, menjadikan mereka teman dan buku-buku itu tidak lagi berguna baginya. Memegang buku-buku itu, pemimpin itu menatapnya dengan rasa terima kasih yang mendalam dan menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas nama anak buahnya. Mengumumkan bahwa dia harus pergi, pemuda itu berbalik untuk pergi. Menjelaskan penundaan lebih lanjut akan membuatnya kehilangan 1 hari penuh perjalanan. Dia berharap mereka bertemu lagi sebagai seniman bela diri kelas 1 dan pengawal itu bersumpah untuk mencapai level itu dan mengunjunginya untuk merayakan. Saat keduanya berjalan menjauh dari penginapan, 3 penjaga yang tersisa mengawasi mereka pergi dalam keheningan yang penuh hormat. Saat mereka berjalan, wanita muda itu berkomentar bahwa dia adalah pria yang aneh karena dia belum pernah melihat seorang seniman bela diri memberikan teknik kepada orang luar. Dia menjawab sambil tersenyum bahwa itu tidak masalah karena teknik itu bukan rahasia klan Saunwu. Nada suaranya berubah serius saat dia bertanya, apakah dia benar-benar berniat untuk pergi ke garis depan memperingatkannya tentang monster yang tak terhitung jumlahnya dan bahaya. Dia melihat ke arah pegunungan mengatakan dia telah memikirkannya dan percaya itu adalah hal yang benar untuk dia lakukan. Dia mengingat pertarungan brutal dari malam sebelumnya menjelaskan bahwa monster yang tak terhitung jumlahnya seperti itu ada di depan. Ini berarti orang-orang berjuang untuk hidup mereka melawan makhluk seperti itu saat ini, sebuah kenyataan yang tidak bisa dia abaikan dengan pulang. Dia menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak mempelajari seni bela diri untuk menjalani kehidupan yang terlindung dan ayahnya selalu mengajarinya untuk berdiri dengan bangga. Berbalik menghadapnya, dia bertanya apakah dia memandangnya hanya sebagai seorang wanita atau sebagai sesama seniman bela diri. Dia mengepalkan tinjunya, menyadari dia tidak merasakan keraguan dalam kata-katanya dan bahwa dia secara keliru melihatnya sebagai gadis yang belum dewasa. Dengan hormat formal, dia mengakui dia telah salah menilai keyakinannya yang mendalam dan menawarkan permintaan maafnya yang terdalam. Wanita muda itu tersenyum menerima permintaan maafnya dan mencatat bahwa dia adalah pria yang benar-benar tahu bagaimana mengakui kesalahannya. Dia membalas isyarat itu dengan senyum tipis. Momen saling menghormati terjadi di antara kedua pejuang itu. Mereka akhirnya tiba di tujuan mereka, medan perang kultus Blamen yang agung di Yunan, sebuah tempat yang dikenal sebagai Jianglang. Di hutan, seorang pria tersentak kesakitan saat sebuah pedang menembus perutnya dari belakang yang dipegang oleh seorang penyerang yang tersenyum sinis. Seorang wanita berteriak saat dia disandera melihat temannya tewas di tanah sementara seorang pemuja mengejek pria yang jatuh itu. Itu adalah penyergapan skala penuh oleh setan darah, kembaran kultus Sai-7 Kemalangan, yang muncul dari pepohonan untuk mengelilingi mangsa mereka. Pemimpin, Gimek, menahan seorang wanita, mencibir saat dia bertanya apakah pria yang sudah mati itu adalah kekasihnya, menjanjikan dia akan segera melupakannya. Saudaranya Gu Yajal meraih wanita lain, dengan kasar mengomentari penampilannya sebelum Gimek menyuruhnya untuk fokus. Di tengah kekacauan, suar merah terang melesat ke langit, sinyal putus asa untuk bala bantuan. Salah satu anggota kultus melihat sinyal yang diluncurkan oleh seorang wanita yang melarikan diri di kejauhan. Kultis lain melihat suar itu memperingatkan rekan-rekannya bahwa mereka akan menghadapi masalah segera. Pemimpin mereka memerintahkan mereka untuk menangkap satu wanita lagi sebelum mereka mundur dan kelompok itu melompat turun dari pepohonan untuk menyerang. Di tanah, pasukan prajurit wanita dengan cepat membentuk formasi pertahanan. Pedang mereka terhunus dan siap untuk bertempur. Seorang kultis menyerang dengan ayunan samping yang kuat yang disambut oleh pedang seorang prajurit dalam percikan api. Para wanita berjuang keras saling menyuruh untuk bertahan karena pemimpin pasukan mereka akan segera tiba. Salah satu prajurit berjuang, pedangnya berusaha keras untuk menahan bilah melengkung berat senjata musuh. Jaimak tertawa mengejek upaya mereka saat dia bertanya apakah mereka benar-benar berpikir pertahanan utama mereka cukup untuk menghentikannya. Prajurit wanita kalah jumlah, menangkis serangan dari semua sisi saat para kultis meningkatkan serangan mereka. Wanita yang memimpin pertahanan bernapas dengan berat, wajahnya menunjukkan ketegangan besar dari pertempuran putus asa. Tiba-tiba, ekspresi mengejek pemimpin kultus menghilang saat dia mendongak merasakan kehadiran baru. Sesosok tubuh melayang di udara tinggi di atas kanopi hutan menuju langsung ke medan perang. Ini adalah Uji Mesaya, pemimpin pasukan keempat dari 13 mayat naga yang menjulang tinggi yang dikenal sebagai Changhok yang sekarat. Para pejuang yang terkepung melihat dia tiba, wajah mereka berseri-seri lega saat mereka dengan gembira berteriak bahwa pemimpin pasukan mereka ada di sini. Pemimpin kultus panik saat pemimpin pasukan tiba tetapi dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk menangani yang lain, sementara dia melawan pendatang baru. Memegang sabit kembarnya, pria itu dengan percaya diri bersiap untuk menghadapi Keng Hok yang sekarat sendirian. Pemimpin pasukan turun dengan kecepatan luar biasa melepaskan serangan kuat yang nyaris berhasil dihindari oleh kultis. Dia memperhatikan saat tebasan energi ungunya nyaris meleset dari targetnya, tatapannya tetap tertuju pada lawannya.
Senjata mereka akhirnya bertemu dalam bentrokan yang memekakkan telinga, dampaknya mengirimkan gelombang kejut yang kuat melalui udara. Kultis itu tampak terkejut, wajahnya berubah karena kekuatan luar biasa di balik serangan pemimpin pasukan. Dengan ayunan cepat dan kuat lainnya, elang itu mengirim lawannya terbang mundur, menabrak tanah dengan keras. Pria itu menggali sabitnya ke tanah untuk menghentikan momentumnya, dengan cepat mendapatkan kembali pijakannya untuk pertukaran berikutnya. Tepat saat itu, salah satu bawahannya berteriak memperingatkannya bahwa lawan kuat lainnya telah tiba di tempat kejadian. Seorang wanita muncul di dahan pohon di atas yang diidentifikasi sebagai Tang Yoeun dari puncak pedang kelantang. Dia melihat ke bawah pada pemandangan kacau di bawah dengan ekspresi tenang dan tenang siap untuk bergabung dalam pertarungan. Pemimpin kultus menggertakkan giginya frustrasi menyadari bahwa situasinya baru saja menjadi jauh lebih berbahaya. Memanfaatkan gangguan sesaat, pemimpin pasukan menerjang maju untuk menekan serangannya. Pedang mereka bentrok sekali lagi mengunci kedua pejuang dalam duel kecepatan tinggi yang sengit. Ekspresi Elang Daengkang adalah salah satu fokus murni saat dia melanjutkan serangannya yang tanpa henti. Pertarungan mereka adalah kabur gerakan dengan baja dan energi berbenturan berulang kali di medan perang. Pemimpin kultus meraih seorang sandera memerintahkan saudaranya untuk menangkap target utama mereka dan mundur sementara dia menahan garis. Mengikuti perintah pemimpin mereka, para kultis yang tersisa melompat ke arah wanita dari kelantang. Dia mengawasi mereka mendekat dengan ekspresi tanpa gentar yang tampaknya tidak terkesan dengan jumlah mereka. Tetapi alih-alih bertarung, dia dengan anggun melompat menjauh ke pepohonan memaksa mereka untuk mengejar. Dia memimpin para kultis dalam pengejaran melalui hutan menarik mereka lebih dalam ke jalan yang berliku-liku. Seringai percaya diri bermain di bibirnya, mengungkapkan bahwa penarikan ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Salah satu kultis berjuang untuk mengimbangi terbebani oleh wanita tak sadarkan diri yang dia bawa di bahunya. Matanya menyipit dengan tekad saat dia memaksa dirinya untuk terus maju menolak untuk ketinggalan. Tiba-tiba, seorang prajurit jatuh dari pepohonan melancarkan serangan mendadak pada pria yang membawa sandera. Bilah hijau bercahaya miliknya menebas sisi kultis dengan bersih memaksanya untuk menjatuhkan tawanannya. Dia mengeluarkan tangisan kesakitan tersandung dari pukulan tak terduga dan melemahkan. Prajurit menangkap rekannya yang jatuh meyakinkannya bahwa dia akan segera membuka aliran kainnya. Pemimpin kultus terpana mengenali lawan kuat lainnya sebagai naga Dai Ankang Sagunal. Saat lebih banyak prajurit turun dari langit, dia berteriak dalam kemarahan menyadari bahwa mereka telah berjalan tepat ke dalam jebakan. Wanita dari kelantang dengan mengejek bertanya, apakah para pemimpin iblis bodoh baru saja menyadarinya? Dia segera menyerang kultis lain, pedangnya berbenturan dengan sisinya dengan kekuatan luar biasa. Pemimpin yang terluka mengutuknya sementara bawahannya memperingatkannya untuk melihat pendatang baru. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat anak buah mereka di jalan di bawah benar-benar dikelilingi oleh mayat naga. Sosok tenang dan mengesankan muncul di antara mereka, Kapten Mayat Naga ke-13, Feng Yang, kapten menyerang tanpa ragu-ragu, melepaskan gelombang besar energi merah yang luar biasa dari pedangnya. Saudara kultis meneriakkan nama kapten dengan teror saat serangan kuat itu menelannya sepenuhnya. Di tempat lain, wakil pemimpin pasukan mendarat dengan selamat di dahan pohon setelah menyelamatkan sesama prajuritnya. Dia melihat ke bawah ke medan perang, di mana para kultis secara sistematis dilumpuhkan oleh sekutunya. Kapten Feng yang berdiri dengan tenang, satu serangannya yang kuat telah membalikan jalannya seluruh pertempuran. Prajurit lain dengan mudah menebas para kultis iblis, pedangnya bersinar dengan energi emas yang cemerlang. Dia adalah Han Josung, pemimpin pasukan pertama yang dengan sinis berkomentar bahwa mereka membangunkannya dari mimpi indah. Wajah pemimpin kultus kehilangan warna saat dia mengenali naga pedang Azur Gas yang legendaris. Saudaranya mendesaknya untuk lari dan pemimpin dengan enggan mundur bersumpah bahwa dia tidak akan melupakan kekalahan ini. Tetapi Sagunal muncul di jalan mereka dengan dingin memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pergi kemanapun dan akan menemui akhir mereka di sini. Pemimpin kultus dengan putus asa mencoba melarikan diri saat naga Dai Ankang melompat ke udara untuk mencegatnya. Bilah Saigunul menebas lengan pria itu, tetapi pemimpin yang terluka itu menggertakkan giginya dan terus melarikan diri, meneriakkan ancaman. Anggota 7 kesengsaraan yang tersisa mengikuti pemimpin mereka menghilang ke hutan lebat. Dalam akibat yang tenang, Kapten Foongyang berdiri di samping Han Josung saat suara isak tangis memenuhi udara. Seorang prajurit menangisi tubuh rekannya yang jatuh, meneriakkan namanya dalam kesedihan dan memohon padanya untuk bangun. Pada saat itu, pemimpin pasukan Mayu Jaim tiba dengan pria lain menanyakan apa yang telah terjadi. Tanpa peringatan, dia meraih pendatang baru itu dari kerah dengan marah, menuntut untuk tahu mengapa dia, Silpung, tiba terlambat. Dia berteriak bahwa jika Seolpung tepat waktu, mereka bisa mengalahkan setidaknya satu lagi dari 7 kesengsaraan. Seolpung melihat ke bawah dengan berat hati, meminta maaf dan menjelaskan bahwa pasukannya sendiri juga disergap. Yoji membentak memanggilnya bajingan yang tidak bertanggung jawab dan mengatakan seorang prajurit rendahan seharusnya tidak pernah dijadikan pemimpin. Seorang prajurit wanita melangkah di antara mereka, menyuruh pemimpin pasukan keempat untuk berhenti dan bahwa dia tidak akan mentolerir penghinaan terhadap pemimpinnya.
Dia menjelaskan bahwa pasukan ketujuh melawan 5 roh licik dan roh laba-laba tersembunyi kehilangan 2 anggota dalam prosesnya. UGM ingat bahwa roh laba-laba adalah makhluk iblis berbahaya yang tumbuh lebih kuat dengan menyerap esensi orang. Wakil pemimpin pasukan mengingatkannya bahwa makhluk semacam itu harus dibunuh segera setelah ditemukan fakta yang dia sadari dengan baik. Dia mencibir dengan meremehkan tetapi terdiam, ketegangan antara dia dan Seolpung yang kelelahan tetap tebal di udara. Wakil pemimpin dengan marah menghadapi Yujio menuntut agar dia segera meminta maaf kepada pemimpin pasukannya. Seolpung menyuruhnya untuk berhenti dengan lembut mengingatkannya bahwa Yugyeom juga baru saja kehilangan anggota pasukan, tetapi dia membalas bahwa mereka juga melakukannya. Dia hanya tersenyum, mencoba meyakinkan bawahannya bahwa dia baik-baik saja dan dia tidak perlu membelanya. Dia melihat ke bawah dalam diam, ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan frustrasi atas bagaimana pemimpinnya diperlakukan. Wanita dari Klantang dengan belak-belakan mengatakan kepada Seolpung bahwa sifat lembutnya adalah alasan Yugyeom menginjak-injaknya, membuat segalanya lebih sulit bagi pasukannya. Dia hanya bisa tertawa gugup sebagai tanggapan sementara dia menghela nafas dengan tangan disilangkan, jelas jengkel dengan sikap pasifnya. Seo Gunal turun tangan, menempatkan tangan di bahu Seolpung dan meminta maaf atas Yugyeom. Seolpung mengatakan dia mengerti. Han Josung menoleh ke kapten menanyakan apakah rekrutan baru seharusnya tiba hari itu. Kapten pergi menyatakan butuh waktu agar mereka berguna, tetapi kedatangan mereka tetap merupakan suatu kelegaan. Sementara itu, prajurit muda dari penginapan akhirnya tiba diam-diam berharap rekrutan baru akan berhasil bertahan untuk sementara waktu. Kisah ini bergerak ke Yunnan Anti, markas besar kedua Blood Demon Cult Front, sebuah bangunan besar dan megah di bawah langit yang cerah. Di dalam, seorang pejabat memimpin sekelompok kecil ke ruang tunggu dan memberitahu mereka bahwa wakil komandan akan segera tiba. Seorang gadis menunggu sendirian secara terpisah. Seorang pemuda berambut panjang mengamati gadis itu berpikir dia pasti orang terakhir yang mendaftar. Dia merenungkan bahwa beberapa hal tidak pernah berubah. Temannya menyapanya sebagai tuan muda, menanyakan apakah pasukan ke-13 begitu muda karena semua prajurit veteran telah meninggal. Tuan muda menegaskan bahwa tampaknya demikian, menambahkan bahwa seluruh mayat naga terbang semakin muda bukan hanya pasukan ke-13. Dia ingat dari kehidupan masa lalu bahwa pasukan ke-13 selalu yang termuda dengan hanya komandan dan wakilnya, komandan menjadi prajurit yang lebih tua. Temannya terkejut dengan ini, menyadari bahwa pasukan itu sebagian besar dipenuhi dengan orang-orang muda yang direkrut secara paksa. Pada saat itu, gadis yang menunggu sendirian mendekati mereka menanyakan mengapa prajurit veteran tidak sukarela untuk bergabung. Tuan muda menjelaskan itu karena tidak ada ketenaran atau keuntungan yang bisa didapat, sebuah konsep yang tampaknya membingungkan gadis itu. Dia menjelaskan bahwa peristiwa di garis depan dirahasiakan, prestasi dan kematian tidak diakui, hanya menyisakan bahaya tanpa kehormatan. Percakapan mereka tiba-tiba terpotong ketika seorang pria yang lebih tua berdeham untuk mendapatkan perhatian mereka. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hai dan Yang Bo, wakil komandan pasukan ke-13 dari mayat naga terbang. Dia dengan percaya diri berasumsi bahwa mereka telah mendengarnya sementara tuan muda diam-diam berpikir senang bertemu pria itu dan memutuskan untuk ikut bermain. Namun, teman wanita tuan muda dengan belak-belakan mengatakan dia belum pernah mendengarnya dan bertanya apakah dia terkenal. Wakil komandan menolaknya dengan mengklaim banyak master dilupakan karena sumpah kerahasiaan dan bahwa dia hanya kurang pengetahuan. Gadis itu terus menekannya, mengatakan dia tahu sebagian besar master tingkat puncak dan langsung bertanya, apakah dia salah satunya. Wajah wakil komandan mulai berkedut, jelas jengkel dengan pertanyaannya yang tanpa henti dan menantang. Di dekatnya, tuan muda mencoba menyembunyikan tawanya, berpikir dia telah mencapai titik lemah pria itu. Pria yang lebih tua itu mengepalkan tinjunya dengan frustrasi. Kesal, wakil komandan dengan cepat mengubah topik pembicaraan yang menyatakan mereka harus bergegas untuk menugaskan pasukan dan mengumpulkan para kapten. Dia kemudian membuka gulungan dan mulai membaca memanggil nama pertama, Saun Wu Jin, putra ketiga dari keluarga Saun Wu. Nada wakil komandan melembut mengakui pentingnya nama keluarga Sun Wu saat dia melirik tuan muda. Dia kemudian melanjutkan membaca daftar yang memanggil Qian Ju-un, putri Qian Gasang, salah satu dari 4 master Guzo. Gadis berambut merah muda yang menanyanya sebelumnya tampak terkejut mengenali 4 master Guzo sebagai faksi jahat. Tuan muda meliriknya berpikir memang aneh bagi anggota faksi jahat untuk sukarela untuk aliansi bela diri. Wakil komandan mengalihkan perhatiannya ke gadis berambut biru menanyakan apakah dia dari faksi jahat karena filenya tidak mencantumkan keluarga atau sekolah. Tuan muda secara internal mencatat ini tidak benar. Dia ingat Lady George memanggilnya Qiang Yin, tetapi identitas aslinya adalah sesuatu yang lain. Gadis berambut biru itu hanya menegaskan bahwa namanya adalah Keong Yin, ekspresinya tenang dan tidak tergoyahkan. Pejabat itu kemudian menyatakan bahwa orang-orang dengan identitas yang tidak jelas dilarang menjadi sukarelawan untuk garis depan. Son Woo Jin menganggap pernyataan ini tidak masuk akal karena identitas kapten pasukan ke-7 sendiri, Seolpung, adalah misteri lengkap. Wakil komandan berpendapat bahwa pasukannya yang ke-13 memiliki aturan ketat dan tidak ada pengecualian yang diizinkan.
Dia memberi gadis itu pilihan, baik mengungkapkan keluarganya di sekolah segera atau melamar mayat naga terbang yang berbeda. Pada saat itu, Tuan Muda turun tangan menjelaskan bahwa Keongyan adalah teman dekat Lady Joy Soil dari puncak pedang hadiah surga. Wajah wakil komandan memucat saat dia mendengar dia terhubung dengan putri berharga dari ahli strategi militer Aliansi Bela Diri. Tergagap, dia bertanya mengapa seorang wanita dengan statusnya akan datang ke depan. Tuan Muda dengan santai mengatakan dia tidak tahu alasannya. Dia kemudian menambahkan dengan tawa bahwa itu kemungkinan terkait dengan anggota berpangkat tinggi dari aliansi yang mengisyaratkan bahwa itu di atas tingkat pembayaran wakil komandan. Wajah wakil komandan berkedut karena kesal menyadari dia telah benar-benar dikalahkan dan tidak dapat menolaknya sekarang. Setelah pertemuan yang menegangkan, anggota yang baru ditugaskan dibimbing keluar dari gedung utama dan menuju barak mereka. Mereka tiba di sebuah bangunan besar yang terawat baik yang diperkenalkan oleh pemandu mereka sebagai barak untuk pasukan ke-7. Tuan Muda melihat struktur itu dengan hati yang berat bergumam bahwa itu terlihat persis seperti yang diingatnya. Dia berpikir kembali 7 tahun terakhir mengingat campuran momen bahagia dan tragis yang dia alami di dalam tembok-tembok itu. Dia merasa lega bahwa semua sahabatnya ditugaskan ke pasukan ke-7 berharap untuk menghindari yang keempat dengan segala cara. Pria yang membimbing mereka memperingatkan bahwa beberapa anggota pasukan akan mencoba untuk merundung para pendatang baru dan berharap dia tidak akan terlalu terluka. Tuan Muda kemudian mengingat penghinaan kejam dari masa lalunya ketika dia disebut aib dan disuruh menghilang. Dia ingat orang lain mengatakan kepadanya bahwa bahkan melihat wajahnya pun tidak beruntung dan dia mempertanyakan apakah itu bisa dianggap hanya perundungan. Meskipun dia akhirnya menanggungnya, ingatan menyakitkan karena dikucilkan sampai ingin mati masih membekas. Berjalan menyusuri koridor yang familiar, dia merenungkan bagaimana memikirkan untuk tinggal di sini lagi membawa kembali kenangan sulit itu. Pemandu akhirnya membawanya ke sebuah ruangan membuka pintu untuk mengungkapkan anggota pasukan ke-7 saat ini. 2 anggota menyambutnya dengan hangat. Salah satu dari mereka bercanda bahwa build pendatang baru menunjukkan dia makan sebanyak dia. Namun, sekelompok pria yang berbeda menyeringai dari seberang ruangan mengejek bertanya apakah seekor babi baru saja tiba. Mereka melanjutkan ejekan mereka dengan mengatakan mereka tidak mengharapkan pendatang baru yang layak mengingat siapa kapten mereka. Sun Wujin berpikir reaksi mereka saat ini jauh lebih dapat diterima daripada di masa lalu, senang bahwa dia memutuskan untuk menurunkan berat badan. Pemandunya secara resmi memperkenalkannya sebagai Tuan Muda Sun Wujin, putra ketiga dari keluarga Sun Wugizo yang bergengsi. 3 pria yang baru saja mengejeknya sekarang tampak terkejut setelah mendengar nama keluarga yang terkenal. Mereka dengan cepat mengenalinya sebagai putra ketiga yang terkenal karena menjadi orang cacat yang dipukuli oleh saudaranya sendiri. Salah satu dari mereka mencibir bahwa pasti sulit bagi seekor babi untuk menurunkan begitu banyak berat badan. Mendengar penghinaan ini, ekspresi pemandu mengeras, matanya dipenuhi dengan amarah diam-diam atas perilaku mereka. 2 anggota pasukan yang lebih ramah juga tampak tegang dan terkejut dengan kekejaman kata-kata teman pasukan mereka. Terlepas dari ejekan keras, Tuan Muda hanya tersenyum sama sekali tidak terpengaruh oleh upaya mereka untuk memprovokasi dia. Dia dengan tenang mendekati pemimpin para pengganggu, menyapanya dengan nama lengkapnya, Hamujin dan mengulurkan tangannya. Pengganggu itu terkejut bahwa pendatang baru tahu siapa dia. Son Wujin membenarkannya dan segera menantangnya untuk berkelahi. Sebelum Mujin dapat bereaksi, Son Wujin meraih pergelangan tangannya menariknya keluar dari keseimbangan. Tanpa ragu-ragu dia mendarkan pukulan kuat langsung ke perut pengganggu itu. Kekuatan pukulan bergema melalui ruangan, dampaknya membuat Hamujin terbang mundur tetapi prajurit muda itu mempertahankan cengkeramannya menolak untuk melepaskannya. Memutar pergelangan tangan lawannya, dia menggunakan momentum pria itu untuk mengayunkannya dalam busur lebar. Dia memutar Hamujin di udara dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa yang menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan. Tuan Muda kemudian membanting kepala pengganggu itu ke dinding kayu, dampaknya meretakan permukaan. Mujin jatuh ke lantai, matanya berputar ke belakang, benar-benar pingsan karena serangan yang tiba-tiba dan brutal itu. Salah satu teman yang terkejut bertanya dengan gugup, San Mujin apa yang dia lakukan, ketakutan dengan kekerasan itu. Tuan Muda itu hanya tersenyum bertanya apa yang dia lakukan dan mengingatkan pria itu bahwa merekalah yang menyebutnya lumpuh. Marah, si pengganggu lainnya mengepalkan tinjunya dan menyebut pemuda itu bajingan siap untuk membalas. Sun Wujin hanya menatap balik sambil berpikir ini seharusnya menjadi contoh yang cukup. Dia mempertimbangkan untuk memukuli para pengganggu lainnya juga. Tiba-tiba, suara langkah kaki menyela ketegangan yang membuat perhatian semua orang tertuju ke pintu. Sosok baru memasuki ruangan dan Tuan Muda itu segera mengenali suara pendatang baru itu. Senyum merebak di wajahnya saat dia menyadari bos sebenarnya dari regu itu akhirnya muncul. Seorang pria dengan rambut hijau dan ekspresi tegas berdiri di ambang pintu menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Dia menatap pendatang baru, dan pria tak sadarkan diri di lantai, tatapannya tajam dan bertanya-tanya. Pria berambut hijau itu mengulangi pertanyaannya. Suaranya tenang tapi tegas, jelas dalam posisi berwenang. Sun Wujin mempertahankan sikap cerianya dalam hati, mengakui bahwa situasinya baru saja meningkat.
Dia mematahkan buku-buku jarinya mempersiapkan diri untuk konfrontasi berikutnya yang akan terjadi. Dia menyapa pendatang baru sebagai senior, memperkenalkan dirinya, dan menjelaskan bahwa dia baru saja bergabung dengan regu ketujuh. Dia dengan riang menjelaskan bahwa mereka memanggilnya babi dan orang cacat, jadi dia hanya membalas keramahan mereka dengan setimpal. Pria berambut hijau itu memperkenalkan dirinya sebagai Jiu Tai, Jiang dari Sekte Tombak Poin, nadanya serius dan tidak senang. Tuan muda menyadari bahwa seperti yang dia duga, Jiu Tai Jiang tidak memulai pertarungan karena harga dirinya pada sektenya. Dia tahu bahwa Jiu Tai Jiang, juga dikenal sebagai ular tombak pedang poin, adalah murid dari salah satu dari 9 sekte besar. Namun, harga diri ini juga membuatnya menjadi kehadiran yang beracun di pasukan, tidak dapat menerima berada di bawah kapten yang tidak dikenal, dan selalu menyebabkan masalah. Sang Wujin mengepalkan tinjunya, mengingat cinta pertamanya yang meninggal karena pria ini. Dia bersumpah itu tidak akan terjadi lagi. Untuk saat ini, dia tahu dia terlalu lemah untuk menangani Zhou Taegyong yang kemungkinan berada di tingkat marshal, tingkat pertama menengah. Dia memutuskan tidak perlu terburu-buru, dan berbalik ke pemandunya bertanya, apakah mereka semua harus makan malam untuk memperkenalkan diri, Zhou Tai. Jiao menggertakkan giginya karena kesal karena diabaikan, jelas tidak terbiasa diperlakukan dengan ketidakpedulian seperti itu. Seon Wujin hanya melirik kembali padanya berpikir bahwa pria itu bajingan namun rencananya sudah berjalan. Dia menoleh ke Jiu Tai Jiang dengan senyum mengatakan dia mengingatnya sekarang dan telah mendengar desas-desus tentang ular tombak pedang poin. Mendengar nama panggilan Jiu Tai, ekspresi Jiang menjadi gelap dan dia meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Tuan muda itu berpura-pura tidak bersalah, bertanya, apakah ular tombak pedang poin bukanlah nama panggilannya berpura-pura itulah yang dia pahami. Jiu Taejiong yang marah menghunus pedangnya, memberitahu pendatang baru bahwa dia meneliti dengan ceroboh dan sekarang akan mati karenanya. Sao Peng, pemandu dengan cepat turun tangan menanyai Jiu Taejiong apa yang dia lakukan. Prajurit yang marah itu memerintahkannya untuk menyingkir. Sao Peng mencoba meredakan situasi menyarankan pendatang baru itu hanya tidak tahu dan meminta maaf. Dia tersenyum dengan tenang mencoba berunding dengan teman satu regunya yang gelisah, tetapi ekspresinya tegas. Dia memperingatkan Jiu Taejiang bahwa jika dia tidak meletakkan pedang, dia akan melewati batas. Jiu Taejiong mengejek menanyai apakah Seol Pung benar-benar akan menghentikannya menghukum prajurit tingkat 2 yang menipu yang tingkat pertama. Pada saat itu, Sun Wujin melambaikan tangannya sambil tertawa, dengan riang meminta maaf dan mengakui bahwa dia kasar. Dia menambahkan bahwa seorang prajurit tingkat pertama bertindak ceroboh terhadap kapten tingkat puncak mereka, jadi dia berasumsi Jiu Taejiong tidak akan keberatan. Dua anggota regu yang ramah itu tertawa terbahak-bahak, menyatakan bahwa seorang petinggi sungguhan baru saja bergabung dengan barisan mereka. Sun Wujin terus mengejeknya, mengatakan akan sulit bagi Jiu Taejiang untuk mengejar ketinggalan dengan level kapten. Wajah prajurit berambut hijau itu menjadi gelap karena amarah saat kata-kata pendatang baru itu mengenai sasaran, bertanya apakah dia akan bertanggung jawab atas klaimnya. Pemuda itu hanya tersenyum dan bertanya apa yang akan dilakukan Jiu Taejiong jika dia memang dapat mendukung kata-katanya. Prajurit yang bangga itu memberinya tenggat waktu 3 bulan menyatakan bahwa jika pendatang baru membuktikan klaimnya, dia akan mengambil nyawanya sebagai pembayaran. Sang Wujin setuju, tetapi bertanya apa yang akan dia dapatkan jika dia menang. Pria lain itu mengejek mengatakan dia juga akan mati. Pemuda itu menolak ide ini mengatakan mereka tidak dapat membiarkan seorang kamerat berharga yang seharusnya melawan iblis mati begitu saja. Sebaliknya, dia mengusulkan bahwa jika dia memenangkan Jiu Tai, Gayeng harus memperlakukannya sebagai kakak laki-lakinya mulai hari itu dan seterusnya. Prajurit yang bangga itu menggertakkan giginya dengan jelas dipermalukan dan dibuat marah oleh kondisi yang absurd dan tidak sopan itu. Terlepas dari amarahnya, dia menerima tantangan itu bersumpah untuk mengabulkan keinginan pendatang baru itu dalam 3 bulan. Jiu Taejiang kemudian menoleh ke Seol Pung, menanyakan apakah dia juga akan mencoba menghentikan duel ini yang dia bawa pada dirinya sendiri. Dia mencondongkan tubuh dekat ke tuan muda, menyuruhnya untuk berjuang sekuat tenaga karena dia akan membuatnya menyesali kata-katanya. Saat Jiu Taejiang keluar dari ruangan, dia melemparkan benda bulat kecil ke bahunya sebelum pergi. Anggota regu lainnya, termasuk para pengganggu dan anggota yang ramah, dengan cepat mengikutinya keluar dengan bersemangat untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kedua pria yang awalnya menyambut pendatang baru itu tertawa, mengatakan betapa menyegarkannya melihat seseorang melawan Jiu Taejiong. Sang Wujin tahu bahwa Bai Sayong adalah murid dari sekte rahasia yang jatuh karena tragedi masa lalu yang melibatkan sekte Jiu Taejiong. Pria lain itu tertawa, mengatakan dia menyukai pendatang baru itu sejak dia melihatnya dan merasa mereka akan akur. Sang Wujin dikelilingi oleh Baesa, Yang, dan Bae Jongguan, mengingat mereka sebagai teman dekat yang meninggal menyelamatkannya di kehidupan masa lalunya. Dengan air mata di matanya, dia membuat sumpah diam-diam bahwa dalam kehidupan ini dia sama sekali tidak akan membiarkan mereka mati. Seol Peng mendekat, bertanya apakah dia akan baik-baik saja dan memperingatkannya bahwa Jiu Taejiang tidak boleh dianggap enteng.
Tuan muda itu hanya tersenyum dan meminta kapten untuk melatihnya, menyatakan bahwa dia siap untuk dikerjakan sampai mati. Dia menambahkan bahwa karena dia hanyalah seorang anggota regu sekarang, kapten yang lebih tua harus merasa bebas untuk berbicara dengan nyaman dengannya. Kapten setuju dengan seringai memperingatkan pemuda itu bahwa karena dia memintanya, dia akan dikerjakan sampai dia berharap dia mati. Bai Ise yang memperingatkannya bahwa dia tidak tahu apa yang dia minta, menjelaskan bahwa pelatihan kapten adalah untuk master tingkat puncak. Pemuda itu tersenyum berpikir bahwa dia telah melakukannya sebelumnya. Kali ini dia berencana untuk berbagi hal baik dengan teman-temannya. Dia kemudian beralih ke Baesa yang dan dengan main-main mempertanyakan kepercayaan dirinya, mengatakan dia tampak seperti pria sejati pada pandangan pertama. Diprovokasi Baesa yang berteriak bahwa tidak mungkin dia kurang percaya diri mengklaim yakin pada dirinya sendiri dalam segala hal. Dia melakukan pose percaya diri dan menyatakan bahwa dia akan dengan senang hati bergabung dengan pelatihan untuk membuktikan kata-katanya. Pria berotot Bei Jongguon tertawa dan mengatakan dia juga ingin bergabung, tetapi dia sudah memiliki impian besar sendiri. Dia menjelaskan tujuannya adalah untuk menghancurkan iblis dengan seni bela diri eksternal yang dilatih secara ekstrem, tidak menyisakan waktu untuk pengejaran lain. Mata Sun Wujin berbinar karena kegembiraan dan dia bertanya kepada senior, apakah dia bisa mengajarinya seni bela diri eksternal yang luar biasa itu. Pria besar itu lengah, tersipu saat dia tergagap dan bertanya apakah pendatang baru itu serius ingin belajar darinya. Sao Peng mengingatkannya bahwa selama seleksi regu, Seon Wujin menyebutkan ingin melihat kulit siapa yang lebih keras, aura iblisnya. Mendengar ini, Bai Jong Guang menjadi lebih bersemangat. Tuan muda itu mencondongkan tubuh mengakui itu bohong, tapi dia punya tujuan. Dia dengan antusias menggambarkan mimpinya untuk terbang seperti bola meriam dengan tubuh yang mengeras untuk menghantam dan menghancurkan iblis. Bai Zhang Guan tampak terpesona membayangkan dirinya terbang di udara untuk menghancurkan iblis menjadi berkeping-keping dengan tubuhnya. Tuan muda itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika dia dapat mencapai itu, orang-orang akan memberinya nama panggilan keren seperti Dewa Besi Mitir. Bai Zongguan mengulangi nama-nama itu pada dirinya sendiri, matanya membelalak karena kegembiraan dan warna merah menyebar di wajahnya. San Wujin tersenyum pada dirinya sendiri mengetahui temannya benar-benar ketagihan pada ide itu sekarang. Jebakan yang sederhana namun efektif. Keesokan harinya, pelatihan dimulai jauh di dalam hutan hijau yang rimbun. Kapten Selpung memimpin kelompok kecil rekrutan baru, termasuk pendekar muda dan kedua temannya di sepanjang jalan yang berliku. Bai Soyang mengenakan rompi berbeban dengan bangga menyatakan bahwa tingkat pelatihan ini bukan apa-apa bagi murid sektenya. Berdiri di sampingnya, Seon Wujin berpikir karena dia sudah mengalami pelatihan ini, seharusnya ini sangat mudah. Dia dengan percaya diri melompat ke dahan pohon mengatakan kepada teman-temannya bahwa ini bukan apa-apa dan dia akan pergi duluan. Namun, begitu kakinya menyentuh dahan itu patah karena berat badannya dan dia berteriak kaget. Bei Jongwan bertengger di dahan di atas, memanggil dengan cemas menanyakan apakah teman barunya baik-baik saja. Pendekar muda itu jatuh ke dasar hutan, mendarat dengan keras di punggungnya dengan dahan yang patah di atasnya. Berbaring di tanah, dia menyadari dengan erangan bahwa dia melakukan pelatihan ini di kehidupan sebelumnya hanya setelah dia menurunkan berat badan. Sebulan berlalu dan cahaya pagi menembus lebatnya kanopi hutan. Sebuah tangan yang tertutup tanah dan gemetar karena kelelahan mencengkeram tepi lubang yang dalam. Bai Sop yang menyeret dirinya keluar tampak benar-benar terkuras dan lelah dari pelatihan yang melelahkan. Terungkap bahwa di masa lalu setelah melarikan diri dari sektenya yang jatuh, dia menemukan dirinya di pasukan yang sama dengan seorang murid dari sekte tombak tajam. Ketua murid dari sekte rahasia sekarang berada dalam kelompok yang sama dengan seseorang dari sekte yang menyebabkan kejatuhan sektenya sendiri. Dia tidak berharap banyak ketika dia mengungkapkan asalnya, karena dia tahu akan sulit bagi seorang pejuang kelas 2 untuk mendapatkan permintaan maaf. Dia berharap setidaknya ada tanda-tanda rasa bersalah, tetapi Ju Taizang hanya bertanya kepadanya, lalu kenapa? Murid yang arogan itu kemudian mengejeknya, bertanya apakah dia bangga bahwa para tetua sektenya mati karena ambisi mereka sendiri yang serakah. Marah oleh sayang kehilangan ketenangannya dan menyerang, tetapi hasil dari pertarungan itu sangat jelas sejak awal. Setelah hari itu, hidupnya tidak banyak berubah. Dia masih terlalu lemah untuk mengalahkan bahkan satu iblis pun, apalagi teman satu regunya yang arogan. Dengan metode kultivasi internal sektenya yang hilang, dia tidak punya cara untuk menjadi lebih kuat. Dia merasa tidak berdaya di dunia yang tidak adil, tangannya terluka karena usaha yang sia-sia, tetapi dia menolak untuk dikasihani sebagai orang lemah. Dia hanyut tanpa tujuan, hanya wajah lain diregu sampai suatu hari semuanya berubah. Seorang pria yang tampaknya gila, Sun Wujin, bergabung dengan regu 7 dengan senyum percaya diri yang lebar. Pendatang baru ini yang hanya berada di tingkat kedua dan tidak terlihat seperti seorang seniman bela diri bentrok dengan Jutai Giang sejak hari pertama. Untuk beberapa alasan, perilaku yang tampaknya gila ini sangat menyegarkan bagi Baisa yang jadet. Dia akhirnya jatuh cinta pada provokasi pendatang baru, berpura-pura kesal sementara diam-diam ingin bergabung dengan pelatihan yang intens. Tetapi keesokan harinya berbaring kelelahan di tanah, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dan akan mati.
Dia mengerang menyesal berpikir bahwa jika dia hanya tutup mulut, dia tidak akan menderita seperti ini. Sementara itu, Kapten Seolpung dengan mudah melompat melalui puncak pohon. Gerakannya ringan dan cepat meskipun mengenakan rompi berbeban. Baisa, yang menggertakkan giginya frustrasi karena setelah sebulan, dia masih hampir tidak bisa mengikuti kecepatan Kapten. Dia memaksakan diri untuk berdiri dengan tekad untuk tidak menyerah, tidak peduli seberapa sakitnya. Sebuah suara riang memanggilnya, memecah konsentrasinya dan membuatnya mendongak dengan kaget. Seon Woo-jin, entah bagaimana penuh energi, dengan main bertanya apakah dia sudah frustrasi setelah hanya waktu yang singkat. Dia kemudian tertawa dan mengatakan bahwa pada tingkat ini bisa yang mungkin akan segera menyusulnya sebuah ejekan yang jelas. Murid yang kelelahan itu menatapnya berpikir dia sama sekali tidak bisa kalah dari pria ini yang berada di level yang sama tetapi membawa lebih banyak beban. Dia bahkan lebih frustrasi karena pendatang baru itu mempelajari teknik gerakan rahasia sektenya dengan sangat cepat. Hanya 3 hari setelah pelatihan dimulai, Sang Woo-jin telah mendekatinya meminta bantuan. Sebagai gantinya, dia telah menawarkan untuk mengajarinya metode kultivasi internal yang mengakui nilai teknik gerakan rahasia. Didorong oleh persaingan yang baru ditemukan ini, dia mendorong Dahan dengan tekad yang diperbarui. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan kalah dari bajingan itu, matanya menyala dengan api kompetitif. Rutinitas harian pasukan sangat intens. Setelah sprint subuh, mereka berlatih sirkulasi energi, pengaturan napas, dan pelatihan senjata. Setelah makan, ketiga pria itu berkumpul untuk berlatih seni bela diri eksternal mendorong tubuh mereka hingga batasnya. Di malam hari, anggota regu bergiliran bertanding satu sama lain, mengasah keterampilan tempur mereka dalam pertandingan persahabatan. Keesokan harinya, siklus melelahkan berulang membuat mereka benar-benar kelelahan tetapi semakin kuat. Setelah hari pelatihan lainnya, Sun Woo-jin dan Bae Jong-gwon kembali disambut oleh kapten yang mencatat keterlambatan kedatangan mereka. Seorang anggota regu wanita memuji pendekar muda itu, mengatakan dia luar biasa karena lebih baik dari kemarin. Dia menertawakannya mengatakan itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kekuatan kapten, dengan rendah hati menepis pujian itu. Dia kemudian mengingat wanita muda Nasio, Anda dari kehidupan masa lalunya, yang dengan hangat memeluknya ketika semua orang menyebutnya babi. Saat itulah dia jatuh cinta padanya meskipun dia tidak pernah bisa mengakui perasaannya atau mencegah kematiannya yang tragis. Dia berdeham, senang bahwa semuanya berjalan lancar. Berkat pengaruh kedua wanita muda itu, regu itu fokus. Baik Cheong Yeon dan gadis berambut merah muda bermeditasi dengan damai, sepenuhnya berdedikasi pada pelatihan mereka. Cheong Yeon bahkan mengejutkan semua orang dengan meminta untuk bergabung dengan pelatihan seni bela diri eksternal. Semangat kompetitifnya bersinar. Saat dia berlatih, tingkat pertumbuhan pendekar muda itu tidak ada bandingannya dengan kehidupan masa lalunya. Berkat seni tak terbatas primordial. Bai Suyang juga membuat kemajuan luar biasa dengan metode kultivasi baru yang memberinya sayap. Bae Jiangguan mempelajari metode kultivasi sekte penghancur intan, menyeimbangkan pelatihan internal dan eksternalnya. Sekte ini berfokus pada pencapaian kehancuran sejati melatih tubuh dan pikiran dalam harmoni yang sempurna. Namun, pendekar muda itu mengungkapkan bahwa tidak ada sekte seperti itu. Dia sebenarnya memberi temannya metode kultivasi Shalan dan membumbui ceritanya. Dia duduk di samping temannya bermeditasi dengan damai berpikir bahwa selama motivasi dan hasilnya baik. 2 bulan berlalu dan regu bermeditasi di sebuah lapangan. Pendekar muda itu tahu bahwa insiden besar akan segera terjadi. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, sekitar 50 hantu hati tiba-tiba menyerang dan mengalahkan pasukan mereka. Mayat naga terbang, yang terbiasa melawan hanya beberapa pada satu waktu menderita bencana, di mana seluruh regu dimusnahkan. Meskipun dia tidak tahu penyebab pastinya, dia ingat bahwa sejak insiden itu dan seterusnya, situasi di depan dengan cepat memburuk. Tetapi dengan statusnya saat ini, dia tidak dapat memperingatkan siapapun tentang masa depan atau mempersiapkannya sendiri. Dia duduk dalam meditasi merasakan rasa frustrasi yang luar biasa mengetahui apa yang akan datang tetapi tidak berdaya untuk menghentikannya. Di tempat lain di hutan, seorang kapten regu yang berbeda mempraktikkan keterampilan pedangnya dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Dia mengeluh tentang popularitasnya dengan serangga saat dia dengan mudah mengiris segerombolan dari mereka. Dia berharap dia populer di kalangan wanita, sebagai gantinya, memukul-mukul serangga yang berdengung di sekitar wajahnya. Dengan gerutuan frustrasi, dia menggertakkan giginya jengkel dengan perhatian yang terus-menerus dan tidak diinginkan dari serangga. Dia melepaskan rentetan serangan pedang. Gerakannya kabur saat dia menebas udara dengan akurasi yang mematikan. Setiap tebasan tepat, sebuah bukti keterampilan luar biasanya saat dia melanjutkan latihannya yang tanpa henti. Kerumunan serangga jatuh ke tanah, masing-masing diiris sempurna menjadi 2 oleh permainan pedangnya yang ahli. Anggota regunya menyaksikan dengan kagum, memuji teknik hujan pedang 72 arahnya yang luar biasa, keterampilan dasar untuk sektenya. Mereka mengagumi keterampilan kapten mereka, bertanya-tanya betapa lebih menakjubkannya kapten regu pertama, seorang jenius terkenal. Mereka membandingkan kapten mereka dijuluki monyet kekacauan cepat dengan kapten regu pertama, naga pedang angin jernih dan tertawa.
Kapten mereka berteriak agar mereka diam, dengan marah menyangkal bahwa dia tidak memiliki kemanusiaan karena mencapai tingkat puncak di usia 20-an. Salah satu anggota perempuan menggodanya, menyarankan agar dia mencoba berkencan dengan wakil kapten jika dia sangat menyukainya. Kapten berteriak bahwa dia juga tidak tertarik pada wakil kapten, menjadi bingung oleh godaan mereka yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah serius saat dia merasakan sesuatu mendekat. Dia memerintahkan pasukannya untuk membentuk formasi pertahanan, memperingatkan mereka bahwa sejumlah besar musuh sedang mendekat. Saat mereka bersiap untuk pertempuran, salah satu bawahannya dengan gugup mencatat bahwa tampaknya ada terlalu banyak musuh. Sekumpulan besar hantu hati bermata merah yang mengerikan muncul dari pepohonan, menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Kapten segera menyerang makhluk itu sambil berteriak agar wakil kaptennya mengirim sinyal untuk bala bantuan. Dia menebas beberapa monster dengan satu tebasan kuat, ekspresinya suram dan fokus. Tetapi saat dia bertarung, dia memperhatikan sesuatu yang membuatnya berhenti karena terkejut dan tidak percaya. Dia mengutuk saat dia menyadari makhluk itu jauh lebih banyak dan kuat dari yang dia perkirakan dan dia memerintahkan semua orang untuk mundur. Pada saat itu, 3 ledakan energi yang kuat meletus di kejauhan menandakan kehadiran setidaknya 3 iblis tingkat menengah. Para pejuang berlari dengan putus asa melalui hutan mencoba melarikan diri dari gerombolan monster yang mengejar mereka. Salah satu anggota regu berbalik menghadap hantu iblis yang menyerang bersiap untuk menahannya. Makhluk itu tanpa henti fokus pada targetnya mengayunkan tangan bercakar yang kuat tanpa ragu-ragu. Dengan keringat menetes di wajahnya, pemuda itu mengangkat pedangnya untuk bertahan melawan serangan sengit itu. Dia berhasil menghindari pukulan utama tetapi lengan makhluk itu masih mengenainya merobek lengan bajunya. Sebelum dia bisa membalas, iblis itu menangkap bilah pedangnya dengan tangan kosongnya menghentikan senjata itu. Mata makhluk itu yang bersinar tertuju padanya mengungkapkan taktik biasanya adalah pingsan 2 orang. Saat iblis itu terganggu, prajurit lain mendekat dari belakang, siap untuk memberikan pukulan yang menentukan. Dia mendorong pedangnya ke depan membidik punggung makhluk yang tidak dijaga sementara perhatiannya tertuju di tempat lain. Namun, ekspresi percaya dirinya dengan cepat berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan murni. Makhluk itu bahkan tanpa melihat ke belakang telah menangkap gagang pedangnya dengan tangannya yang lain menghentikan serangannya. Prajurit itu melihat sekeliling dengan ngeri menyadari bahwa lebih banyak iblis hantu sekarang mengelilinginya. Ini adalah pertama kalinya regu ke-6 menghadapi sejumlah besar monster ini. Taktik standar gagal, memaksa setiap anggota untuk melawan 2 atau lebih iblis hantu sendirian. Kapten berteriak frustrasi saat kekacauan menyebar, rekan-rekannya dengan cepat kewalahan. Formasi regu benar-benar hancur dan teriakan minta tolong bergema melalui hutan gelap. Makhluk-makhluk itu brutal dan efisien menimpa setiap prajurit yang terpisah dari kelompok. Kapten dengan putus asa berteriak agar anak buahnya mengumpulkan diri dan mempertahankan posisi mereka. Wajahnya tegang dengan tekad yang suram saat dia mencoba mencegah pemusnahan total pasukannya. Saat dia fokus pada musuh di depan, iblis lain dengan mata bersinar menerjang ke arahnya dari belakang. Wajah makhluk itu berubah menjadi seringai bengkok saat mendekat untuk pukulan terakhir. Kapten menoleh ke belakang karena terkejut menyadari kesalahannya terlalu terlambat saat monster itu menyerang. Dia berhasil memblokir dengan pedangnya tetapi medan perang suram dengan rekan-rekannya yang dikuasai. Melepaskan pedangnya dari genggamannya, dia memutuskan untuk mengandalkan tinjunya saja. Dia berputar dan melayangkan pukulan kuat mengenai makhluk itu tepat di wajah. Dengan tekad yang kuat, dia melanjutkan serangannya mengabaikan monster lain di sekitarnya. Dia mendaratkan pukulan solid lainnya mengirim iblis itu terhuyung mundur dari kekuatan tak terduga. Kapten menindaklanjuti dengan pukulan dahsyat terakhir yang mengenai rahang monster itu. Berdiri di atas makhluk yang kalah, dia meluangkan waktu sejenak untuk mengatur napas sebelum menghadapi yang lainnya. Dampak serangannya begitu besar sehingga membuat beberapa iblis terdekat lainnya tersandung ke belakang. Dia dengan cepat menyadari bahwa jumlah musuh masih terlalu besar untuk ditangani oleh pasukannya. Bertekad untuk menciptakan celah, dia mengeluarkan teriakan keras siap untuk melakukan perlawanan terakhir. Pada saat itu, 2 prajurit turun dari pepohonan meneriakkan nama serangan mereka saat mereka menyerbu masuk. Di tempat lain, Nisoyu dan teman-temannya berdiri dengan pedang terhunus menyaksikan kekacauan itu terjadi. Mata mereka tertuju pada satu sosok yang tanpa rasa takut menyerbu langsung ke gerombolan. Ketiga wanita itu menyaksikan dengan ekspresi keterkejutan murni, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Namun, kedua teman tuan muda itu menyaksikan adegan itu terungkap dengan senyum percaya diri. San Wujin sekarang benar-benar dikelilingi oleh iblis bayangan, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia dengan cepat meraih salah satu makhluk itu. Dia kemudian mulai berlari melemparkan monster itu ke samping. Kapten mengenali para pendatang baru sebagai tim ke-7 menyadari kedatangan mereka telah menciptakan jalan untuk mundur. Dia segera berbalik dan memerintahkan anggota pasukannya sendiri untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh sementara mereka memiliki kesempatan. Kapten kemudian mendesak tim ke-7 untuk mundur juga memperingatkan mereka bahwa jumlah musuh terlalu banyak untuk ditangani. Namun, teman tuan muda itu mengatakan kepada kapten untuk tidak khawatir meyakinkannya bahwa mereka punya rencana. Dengan seringai lebar, Bae Soyang memanggil kakak laki-lakinya memberitahunya bahwa sekarang gilirannya.
prajurit berambut hijau dengan enggan mengeluarkan pisau kecil dan membuat sayatan di telapak tangannya. Dia menggumamkan kutukan di bawah napasnya kesal karena dia dipaksa untuk menjalani rencana gila ini. Tanpa ragu-ragu lagi, dia dengan cepat mendekati salah satu iblis hantu yang tidak curiga. Dalam sekejap, dia mengoleskan darah segarnya sendiri langsung ke wajah makhluk itu menandainya sebagai target. Dia melanjutkan gerakan ini melesat melalui gerombolan dan menandai beberapa monster lain dengan darahnya. Aroma darah mendorong makhluk itu menjadi gila dan mata mereka mulai bersinar dengan cahaya merah yang mengancam. Dengan seluruh gerombolan sekarang mengejarnya, dia berbalik dan berlari sambil meneriakkan kutukan pada Sun Wujin. Kapten Cheong Won melihat bahwa dia cukup cepat untuk menghindari tertangkap dan rencananya tampaknya berhasil. Dia mengatakan kepada pasukannya bahwa tim lain akan segera tiba sehingga mereka harus membantu tim ke-6 dan mengalahkan beberapa musuh. Merasakan harapan yang diperbarui, Kapten meretakkan buku-buku jarinya dan mengumumkan bahwa dia akan memimpin. Dia kemudian menyerbu maju ke dalam pertempuran, menyuruh anggota pasukannya yang tersisa untuk mengikutinya dengan cermat. Sebuah kilas balik singkat menunjukkan seorang seniman bela diri yang kuat yang dikelilingi oleh aura tenang yang bercahaya. Sun Wujin mengenang kehidupan masa lalunya dan tragedi besar yang terjadi di hutan ini. Dia ingat para pejuang perkasa yang hadir pada saat itu. Di masa lalunya, yang bisa dia lakukan hanyalah menyemangati orang-orang di sekitarnya. Tetapi di garis waktu baru ini, dia tidak pernah menyerah untuk mengubah masa depan yang dia ingat. Sejak dia kembali, dia menghabiskan setiap hari bekerja keras dan menyemangati teman-temannya. Hari ini, perubahan kecil yang dia buat melalui upaya berlapisnya akhirnya mulai membuahkan hasil. Celah yang dia ciptakan sudah cukup untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang sekarang tertawa bersama karena lega serangan hantu iblis, yang seharusnya hanya meninggalkan kapten sebagai satu-satunya yang selamat berakhir dengan korban minimal. Beberapa hari kemudian, sekelompok kecil prajurit berjalan melalui hutan menuju sebuah bangunan. Biza Yang mengeluh bahwa bahkan pakaiannya sekarang berbau seperti obat yang mengerikan itu. Sambil menyikut temannya dengan bercanda, dia menambahkan bahwa jika bukan karena salep itu, para penonton akan bergegas untuk bergabung dalam pelatihan mereka. Sun Wujin setuju, mencatat bahwa banyak orang telah memperhatikan pelatihan eksternal mereka baru-baru ini. Setelah mendengar Zhang Guan menjelaskan bagaimana mereka mengalahkan para iblis, mereka menyadari bahwa seni mereka bagus. Tetapi begitu para penonton menyaksikan pelatihan berat yang sebenarnya, sebagian besar dari mereka dengan cepat memutuskan untuk pergi. Namun, ada satu orang yang benar-benar tertarik dan ingin mengatasi hambatan masuk. Pria muda yang antusias ini segera dihalangi oleh teman-temannya yang menghentikannya untuk bergabung. Tuan muda itu hanya tersenyum, mengakui bahwa dia jujur tidak bisa mengatakan pelatihan itu terlihat menyenangkan. Pada saat itu, sekelompok wanita berjalan lewat dan para penonton mengenali mereka sebagai anggota keluarga Dang. Salah satu wanita dengan rambut merah muda yang mengalir membawa dirinya dengan aura yang mengesankan dan elegan. Wanita lain, Nona Tang, juga menarik perhatian semua orang yang hadir dengan penampilannya yang mencolok. Kecantikan Tang Yon begitu memikat sehingga seolah-olah dunia menjadi gelap dan dia menjadi satu-satunya sumber cahaya. Salah satu penonton mengakui bahwa sementara dia ingin mengklaim nase oyonya sendiri adalah yang paling adil, dia berpikir bahwa untuk menandingi penampilan Tang Yon, seseorang harus setampan Jekyll Seoyo. Seorang pria mendekati kelompok itu dan memperkenalkan dirinya sebagai Mo Yong Sion, wakil pemimpin pasukan ketiga. Dia mengakui bahwa sampai sekarang dia mengira mereka hanya membuang-buang waktu mereka dengan pelatihan intens mereka. Namun, dia sekarang menyadari bahwa upaya mereka bermanfaat dan meminta maaf karena meremehkan mereka. Dia kemudian berbisik kepada Sun Wujin bahwa dia jujur ingin mempelajari beberapa pelatihan fisik dari mereka. Saat pemimpin pasukannya memanggilnya, dia memberitahu tuan muda bahwa dewi kesayangannya mungkin tidak begitu antusias. Dia menunjukkan bahwa dia cukup lengket dan posesif bertentangan dengan penampilannya sebelum mengucapkan selamat tinggal. Saat wakil pemimpin berbalik untuk pergi, Sun Wujin memanggil namanya, menyebabkan dia berhenti. Tuan muda ragu-ragu sejenak, keringat menetes di wajahnya saat dia mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Dia kemudian berubah pikiran, hanya berharap yang terbaik baginya dan berharap mereka dapat berlatih bersama lain kali. Myung Sion cukup berani untuk secara terbuka menyatakan bahwa dia telah jatuh cinta pada Tang Yon dan bertugas sebagai wakil pemimpinnya karena dia terlalu sulit untuk didekati. Dia bertindak sebagai pemimpin pasukan yang efektif dari tim ketiga. Namun, tuan muda itu ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, pria ini meninggal di tangan wanita yang sangat dia cintai. Tang Yun terpaksa membunuhnya setelah pikirannya diambil alih oleh sekte darah. Kemudian, dia menyadari bahwa dia menjadi wanita dari Yoji Iam, pemimpin pasukan keempat. Pada saat-saat terakhirnya, pengkhianatan Yoji Im mendorongnya ke dalam keputusasaan total. Sun Wujin sekarang mengerti bahwa dia bukanlah wanita sempurna yang dingin seperti yang terlihat. Bae Sayang bertanya apakah dia juga tertarik pada Tang Yun. Dia menjelaskan bahwa roh baja akan segera muncul dan dia membutuhkan bantuannya tetapi temannya salah paham. Bae Sayang menggoda bertanya apakah dia sangat mencintainya, dia akan puas hanya dengan percakapan. Saat tuan muda itu melihat temannya berteriak bahwa dia jatuh cinta pada Nona Tang.
Dia dengan panik mencoba menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang terlihat, mengatakan dia hanya perlu berbicara dengannya tetapi tidak memiliki koneksi. Naseoyu melihat, ekspresinya tidak terbaca saat dia mempertimbangkan pemandangan kacau di hadapannya. Tuan muda itu menggertakkan giginya karena frustrasi menyadari bahwa dia telah sepenuhnya disalahpahami. Sore itu, saat matahari terbenam, pasukan bersiap untuk tugas patroli malam mereka. Pemimpin pasukan, Seolpung, mengangkat tangannya untuk menghentikan gerakan maju mereka merasakan sesuatu dalam kegelapan. Dia mencatat bahwa itu adalah roh yang kacau dan ketegangan patroli malam segera meningkat. Saat dia melangkah maju, dia menjelaskan bahwa kepala iblis dari Sekte Darah berbahaya bahkan bagi Master Puncak. Tiba-tiba, makhluk mengerikan menerjang keluar dari kegelapan mengeluarkan jeritan mengerikan saat menyerang. Tapi pasukan ini memiliki seelpeng yang dengan mudah menghindari serangan dan melompat ke lengan makhluk itu. Dengan situasi yang terkendali, pemimpin pasukan dengan tenang menyatakan bahwa tidak ada lagi kelainan. Dia memiliki satu kelemahan penting bagaimanapun yang menjadi jelas ketika anggota pasukan wanita memujinya. Dia bingung dengan pujian mereka dan dengan canggung menyuruh mereka untuk pergi. Terungkap bahwa pemimpin pasukan Seolpung memiliki masalah dengan wanita atau lebih tepatnya dia takut pada mereka. Para wanita dari pasukannya tersenyum penuh arti berpikir bahwa jika bukan karena ketakutannya, dia akan menjadi sempurna. San Wujin ingat dari kehidupan masa lalunya bahwa kapten hanya mengatasi ketakutan ini setelah mereka kehilangan seseorang. Untuk mencegah hal itu terjadi lagi, dia tahu dia harus mengurus orang yang bertanggung jawab untuk itu. Tapi semuanya kembali ke Jut Ji-young, pria arogan yang terus-menerus meremehkan kapten. Bai Ji-young mengingatkannya bahwa pertarungannya dengan prajurit berambut hijau hanya dalam 2 minggu dan bertanya apakah dia bisa melakukannya. Tuan muda itu hanya tersenyum dan mengatakan dia mencoba yang terbaik. Kapten kemudian turun tangan berbicara tentang masalahnya bahwa itu adalah mata ki batinnya dan bahwa dibutuhkan bertahun-tahun untuk menjadi kuat. Dia menunjukkan bahwa San Wujin adalah individu yang aneh karena pikirannya telah melampaui pikiran kelas 1. Baisa yang menyuruh temannya untuk membiarkan mereka tahu tentang rencana rahasianya karena hanya mereka yang mendengarkan. Tuan muda itu menjelaskan bahwa dia memiliki ramuan dari ayahnya yang akan meningkatkan ki-nya sekitar 10 tahun. Kapten dengan benar menebak bahwa ramuan itu pasti memiliki masalah dengan kemurniannya yang menjadi alasan mengapa dia belum meminumnya. San Wujin mengkonfirmasi ini dengan mengatakan bahwa jika dia mengkonsumsinya, sekitar setengah dari total kayanya akan eksternal. Para anggota pasukan wanita bingung bertanya tentang apa yang dibicarakan para pria karena mereka tidak mengerti. Chaeyoung Yeon menjelaskan bahwa jika qi eksternal dalam ramuan melebihi setengah dari total, penyimpangan qi lebih mungkin terjadi. Tuan muda itu menjelaskan bahwa inilah mengapa dia menunda meminum ramuan sampai saat terakhir. Rencana awalnya adalah pertama-tama mendapatkan kai murni, menggunakan seni primordialnya, dan kemudian meminum ramuan dengan aman. Namun, dia sekarang percaya bahwa pada keadaannya saat ini, dia dapat menangani lawan tingkat pertama menengah. Bai Zai yang sambil tertawa mengakui bahwa dia tidak tahu apa-apa karena belum pernah menggunakan ramuan sebelumnya dalam hidupnya. Mata gadis berambut merah muda itu berbinar dengan kegembiraan dan dia dengan senang hati berseru bahwa mereka berada di perahu yang sama. Temannya tersipu dan mengepalkan dadanya jelas bingung dengan antusiasme dan kedekatannya. Sekarang, Nasoyu menyebutkan bahwa mereka akan sibuk untuk sementara waktu dengan pertarungan San Wujin dan pertemuan yang akan datang. Dia merasa aneh mencatat bahwa dia telah bertarung di garis depan tetapi belum pernah mendengar tentang peristiwa semacam itu. Dia ingat bahwa pertemuan di kehidupan masa lalunya terjadi di mayat ke-13 dan itu anehnya damai. Biza yang mengeluh bahwa dia muak bagaimana wakil kapten akan menjilat atasannya selama pertemuan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka akan disuruh membersihkan di mana-mana dan membalikkan seluruh tempat itu. San Wujin bertanya kepada temannya apakah dia merasa aneh bahwa risiko penyimpangan ki sangat tinggi. Dia membuat gulungan itu memikirkan tentang bagaimana sekte iblis tetap hidup. Bai Zai yang berhenti sejenak kemudian dengan serius setuju bahwa temannya memiliki poin yang sangat bagus. Jika anggota sekte darah terutama mencuri ki orang lain, itu menciptakan ketidakseimbangan yang berbahaya. Tuan muda itu menutupi mulutnya sambil berpikir mencoba menyatukan teka-teki kekuatan mereka. Matanya menyipit saat dia bertanya-tanya bagaimana mereka berhasil tetap hidup dengan risiko penyimpangan ki yang begitu tinggi. Sementara itu, Jut Jiang berlatih dengan intens di sebuah clearing sementara seorang pria dengan rambut panjang mengawasinya. Dia mengeluarkan teriakan yang kuat saat dia menerjang ke depan, gerakannya dipenuhi dengan intensitas yang terfokus. Dengan gerakan cepat dan tepat, dia menusukkan tombaknya, menunjukkan keterampilan bela dirinya yang berkembang. Serangannya tiba-tiba dihentikan saat pria lain, Mayu Giom, dengan mudah menangkap kakinya memuji kemajuannya. Pria itu tersenyum, mengatakan bahwa prajurit berambut hijau itu kini tak diragukan lagi bisa menyebut dirinya kelas 1 atas. Jut Jiang berterima kasih padanya, tetapi diperingatkan untuk tidak puas hanya karena tidak kalah dari lawan kelas 2. Dia diperintahkan untuk menunjukkan kekuatan luar biasa yang sesuai dengan sektenya, dan prajurit yang bangga itu segera setuju.
UGM memperhatikannya, berpikir bahwa pendatang baru itu perlu menyadari kesempatan macam apa yang telah dia sia-siakan. Ekspresinya menjadi gelap saat dia bersumpah bahwa San Wujin akan membayar karena memiliki keberanian untuk menolaknya.